Api di Bukit Menoreh. Cerita, S. Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 480. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Sementara Ki Carang Blabar itu pun berkata, "Baiklah, Ngger, jika Angger akan meneruskan perjalanan. Aku kira, Kidang Rame tidak akan menyusulmu segera. Seandainya ia menyusulmu, kau pun sudah tahu, bahwa orang itu akan dapat kau lawan dengan kemampuan ilmumu yang jarang ada duanya itu, Ngger. Bahwa tadi kau tidak dapat melawannya, karena kau tidak tahu, bahwa Kidang Rame itu tidak berada di dalam angin pusarannya, yang mampu memancarkan getar panasnya api itu. Sekarang, setelah kau tahu, maka kau tentu akan dapat melawannya. Setidak-tidaknya untuk mempertahankan diri sendiri." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun kemudian Gelagah Putih pun berkata, "Tetapi kami masih harus menguburkan orang yang terbunuh itu, Paman." Ki Kidang Rame dan kedua muridnya tidak melakukannya. Ki Carang Blabar mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun berkata, "Aku memang harus memujimu sekali lagi, Ngger. Baiklah. Marilah, kita berdua menguburkan orang itu." "Bukankah aku dapat membantu, Paman?" berkata Rara Wulan. "Kami berdua dapat melakukannya." Sejenak kemudian, tubuh yang membeku itu pun sudah dikuburkan, meskipun tidak terlalu dalam. Keduanya pun kemudian telah menimbun kubur itu dengan bebatuan, agar tidak mudah digali oleh binatang-binatang liar yang berkeliaran. Demikianlah, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun segera minta diri. Mereka akan melanjutkan perjalanan mereka. Setidak-tidaknya mereka sudah mendengar dari kedua murid Ki Kidang Rame, bahwa Ki Sabalintang berada di Wirasari, di sebelah utara Pegunungan Kendeng, bahkan di seberang Kali Lusi. "Hati-hati di perjalananmu yang panjang, Ngger." "Terima kasih, Paman." Namun di saat terakhir itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun merasa bersalah bahwa mereka masih belum berterus terang, siapakah mereka sebenarnya. Karena itu, maka Gelagah Putih pun kemudian berkata, "Kami mohon maaf, bahwa kami masih saja menyembunyikan keterangan tentang diri kami. Kami mohon maaf, bahwa kami masih merasa perlu untuk menyembunyikan kenyataan tentang diri kami berdua. Tentang nama-nama kami." Ki Carang Blabar tertawa. Katanya, "Aku dapat mengerti, Ngger. Kalian belum mengenal aku dengan baik. Kau tentu masih juga ragu-ragu, apakah nama yang aku sebut itu benar-benar namaku. Tetapi sekarang aku ingin meyakinkan kepadamu, bahwa namaku memang Carang Blabar. Aku juga tidak menyembunyikan namaku kepada Kidang Rame." "Ki Carang Blabar. Namaku yang sebenarnya adalah Gelagah Putih. Sedangkan perempuan ini bukannya adikku, tetapi istriku. Namanya Rara Wulan." "Terima kasih atas kesediaan Angger berdua menyatakan diri Angger. Kami berasal dari Tanah Perdikan Menoreh. Kami memang bukan murid-murid dari perguruan Kedung Jati. Tetapi kami memang pernah menyadap ilmu dari seorang murid dari perguruan Kedung Jati. Tetapi seperti Ki Kidang Rame, maka guru kami bukan murid langsung dari perguruan Kedung Jati itu." "Siapakah guru kalian?" "Sekar Mirah, dari Tanah Perdikan Menoreh." "Yang aku kenal nama dari Tanah Perdikan Menoreh adalah Ki Lurah Agung Sedayu." Sekar Mirah adalah istri Agung Sedayu. Oh, Ki Carang Blabar mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian bertanya, "Jika guru kalian itu bukan murid langsung dari perguruan Kedung Jati, dari siapakah guru kalian menyadap ilmu?" "Ki Sumangkar." "Ki Sumangkar?" Ki Carang Blabar terkejut. "Jadi guru kalian itu adalah murid Ki Sumangkar?" "Ya." "Pantas, bahwa kalian mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Tetapi kalian tentu tidak hanya menyadap ilmu dari Nyi Lurah Sekar Mirah. Kalian tentu telah mendapatkan bimbingan pula dari Ki Lurah Agung Sedayu sendiri." "Kami tidak ingkar, Ki Carang Blabar. Untunglah bahwa kalian tidak mengalami cedera di hadapan hidungku. Jika hal itu terjadi dan Ki Lurah Agung Sedayu mengetahui, maka aku akan dapat terpercik kesalahannya, dan mendapat hukuman darinya." "Apa hak Ki Lurah menghukum Paman Carang Blabar? Lagi, pula apakah Ki Lurah Agung Sedayu itu mampu melakukannya?" "Jangan memperkecil arti Ki Lurah Agung Sedayu. Ilmunya bagaikan menyentuh mega-mega yang mengalir di langit. Bahkan mungkin hanya ada satu atau dua orang yang ilmunya dapat menyamainya." Ki Carang Blabar terlalu memujinya. "Aku berkata sebenarnya.
Bahkan ilmumu pun jarang ada duanya, Ngger. Namun Angger masih perlu memperluas cakrawala, sehingga ilmu yang Angger miliki dapat Angger manfaatkan dengan daya yang setinggi-tingginya di dalam keadaan yang gawat. Lalu katanya pula, yang baru saja terjadi, merupakan satu pengalaman yang sangat berarti bagi Angger. Sebenarnya lah kemampuan Angger tidak kalah dari orang yang bernama Kidang Rame itu. Tetapi pengenalannya atas cakrawala, lebih luas dari Angger berdua, sehingga Angger sempat bingung menghadapinya. Jika saja Angger sejak semula mengetahui bahwa orang itu tidak berada di dalam lingkaran angin pusarannya, maka keadaannya akan berbeda. Terima kasih atas petunjuk Paman. Ngger. Jika kau kembali ke Tanah Perdikan, salamku buat Ki Lurah dan Nyi Lurah Agung Sedayu. Secara pribadi aku belum mengenal mereka, tetapi aku adalah salah seorang yang mengaguminya. Ki Lurah dan Nyi Lurah Agung Sedayu tentu juga akan mengagumi Paman Carang Blabar. Ki Carang Blabar tersenyum. Katanya, kau membuat jantungku mengembang, Ngger. Tetapi baiklah. Aku mengucapkan selamat jalan. Kalian akan menempuh jalan pengembaraan yang panjang. Mudah-mudahan kalian selalu berada di bawah perlindungan Yang Maha Agung. Terima kasih, Paman. Kami mohon Paman mendoakan kami. Donga Dinonga, Ngger. Adalah Ki Lurah Agung Sedayu. Kami mohon diri. Selamat jalan, Angger Gelagah Putih. Selamat jalan, Angger Rarawulan. Demikianlah, maka Gelagah Putih dan Rarawulan pun meninggalkan Ki Carang Blabar seorang diri. Untuk beberapa saat ia masih berdiri termangu-mangu memandangi Gelagah Putih dan Rarawulan, yang berjalan semakin lama semakin jauh. Namun, demikian keduanya hilang dari pandangan matanya, maka Ki Carang Blabar itu pun mendengar suara rinding perlahan-lahan. Semakin lama semakin keras. Ki Carang Blabar itu pun menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Kakang, kau agak terlambat datang. Kau ingin bercerita tentang Gelagah Putih dan Rarawulan yang baru saja pergi itu? Suara itu terdengar melingkar-lingkar, sementara suara rinding itu berhenti. Jangan membuat aku bingung, Kakang. Seseorang tiba-tiba telah berjalan menuju ke arah Ki Carang Blabar. Seorang yang janggut dan kumisnya yang pendek dan jarang sudah memutih, sebagaimana rambutnya yang selembar-selembar nampak berjuntai di bawah ikat pinggangnya. Kau masih senang bermain rinding, Kakang? Biasanya perempuanlah yang bermain rinding. Orang itu tersenyum. Wajahnya nampak bersih dan cerah. Meskipun umurnya sudah merambat semakin tua, namun orang itu masih nampak tegar. Kenapa jika aku yang bermain rinding? Di tempat tinggalku, tidak hanya perempuan yang bermain rinding, tetapi juga laki-laki. Kadang-kadang 5-6 orang bermain rinding bersama-sama. Sebagian perempuan dan sebagian laki-laki. Kapan kau datang kemari, Kakang? Aku mencarimu. Seorang saudara seperguruanmu mengatakan bahwa kau berada di sini. Aku sudah beberapa lama di sini. Tetapi agaknya aku tidak akan lama lagi tinggal di sini. Aku tahu. Aku melihat dan mendengar kau berbicara dengan orang yang bernama Kidang Rame itu. Nampaknya ia orang dari perguruan Kedung Jati, langsung atau tidak langsung. Iya, Kakang benar. Apakah Kakang juga melihat kedua orang suami istri yang baru saja pergi tadi? Maksudku, ilmunya? Bukankah anak itu sudah mengaku bahwa ia pun mempunyai jalur dari perguruan Kedung Jati? Murid seorang perempuan yang bernama Sekar Mirah, istri Agung Sedayu, yang mewarisi ilmu Kedung Jati dari Ki Sumangkar. Aku percaya bahwa keduanya, terutama perempuan muda itu, mewarisi ilmu Kedung Jati. Tetapi tentu bukan hanya dari Nyi Lurah Agung Sedayu. Mereka tentu juga menyadap ilmu Ki Lurah itu sendiri. Bahkan aku bingung mengamati ilmu Gelagah Putih. Anak muda itu mempunyai bekal yang lengkap sekali. Jika saja ia kelak menjadi mapan, maka ia akan menjadi orang yang sulit dicari tandingnya. Orang yang baru datang itu mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Carang Blabar pun berkata, dalam keraguan-raguan, aku pernah mengatakan kepada mereka bahwa mereka bukan murid dari perguruan Kedung Jati. Namun akhirnya aku harus mengakui bahwa memang ada jalur dari perguruan Kedung Jati yang mengalir kepada mereka, terutama pada Rarawulan. Namun aku masih tetap bingung, ilmu dari mana sajakah yang ada pada diri mereka, terutama pada Gelagah Putih itu.
Orang yang janggutnya dan kumisnya yang pendek dan tipis sudah memutih sebagaimana beberapa lembar rambutnya yang berjuntai di bawah ikat kepalanya itu tertawa. Katanya, "Kita memang orang-orang yang picik dan tidak tahu apa-apa. Karena itu, jangan bingung. Bukankah kita tahu bahwa orang yang bernama Agung Sedayu itu orang aneh? Nah, Gelagah Putih itu juga bibit di masa depan. Ia akan menjadi seperti Agung Sedayu pula. Kau tidak usah merasa iri karenanya." "Kenapa aku harus iri? Aku merasa bersyukur bahwa aku dapat bertemu dengan seseorang seperti Gelagah Putih. Jika saja kau tahu apa yang dilakukannya di pasar. Ia menyelamatkan nyawaku. Meskipun aku dapat melakukannya sendiri, tetapi itu tidak mengurangi bobot perbuatannya itu. Aku ingin mendengar ceritanya. Marilah singgah di rumahku. Aku akan bercerita. Tetapi angin apakah yang membawa Kakang kemari?" "Tidak ada apa-apa. Sudah lama kita tidak bertemu. Karena itu, aku singgah di padepokan kecil itu. Tetapi kau tidak ada di sana. Saudara seperguruanmu yang memberitahu kemana aku harus mencarimu. Kakang bersedia singgah di rumahku? Aku sudah sampai di sini. Besok kita pergi mengikuti jejak anak itu." "Kemana anak-anak itu pergi?" Jika saja Kakang mendengarkan pembicaraannya dengan kedua orang murid Kidang Rame. Aku tidak mendengarkannya. Aku datang sejak orang yang bernama Kidang Rame itu bermain-main dengan angin pusarannya, yang telah membawa aku ke tempat ini. Ki Carang Blabar mengangguk-angguk. Adalah Ki Lurah Agung Sedayu. Ternyata kau pun telah bermain-main dengan ilmu yang sama dengan orang itu. Orang itu berhasil mencuri ilmu di perguruanku. Orang itu adalah murid dari tataran terbaik perguruan Kedung Jati. Ilmu yang Kakang lihat itu bukan bersumber dari perguruan Kedung Jati. Aku sudah menduga. Kedua orang suami istri itu agaknya akan pergi ke Wirasari. Meskipun tidak mengatakannya, tetapi aku menduga bahwa keduanya sedang berusaha menemukan seseorang. Lalu lanjutnya. Baiklah. Tetapi aku ingin beristirahat di rumahmu sekarang ini. Apakah kau membeli rumah di sekitar daerah ini? Mungkin sebesar rumah paman yang kau tinggalkan itu? Ah, bukan rumah, Kakang. Sebuah gubuk di pategalan orang. Heh, bukankah kau mempunyai rumah yang besar dan terhitung rumah yang bagus buatannya? Menurut dugaanku, jika kau tinggalkan rumah itu untuk tinggal di rumah yang lain, tentu rumahmu yang lain itu lebih besar dan lebih bagus dari rumah yang kau tinggalkan itu. Ki Carang Blabar tertawa. Katanya, "Marilah. Rumahku terdiri dari bagian-bagian yang lengkap. Pendapa, peringgitan, rumah bagian tengah, rumah bagian belakang, gandok kiri dan kanan. Dapur, lumbung, serambi di sekitarnya, dan kandang." Orang yang baru datang itu mengangguk-angguk. Katanya, "Bukankah dugaanku benar, bahwa kau mempunyai rumah yang lebih bagus dan lebih besar dari rumah paman yang kau tinggalkan? Kau tentu menjadi semakin maju. Jika usahamu berhasil, maka kau akan dapat membeli bukan saja 1-2 rumah yang besar, tetapi kau akan dapat membeli sebuah kademangan." Ki Carang Blabar tertawa. Katanya kemudian, "Marilah, Kakang. Kau akan melihat rumahku." Beberapa saat lamanya keduanya berjalan melintasi padang perdu, jalan setapak di pinggir hutan dan kemudian memasuki sebuah pategalan, yang disekat oleh sebuah padang yang tidak terlalu luas. "Itulah rumahku, Kakang." Orang yang baru datang itu mengangguk-angguk. "Kau tidak terkejut?" "Kenapa terkejut? Aku sudah mengira bahwa rumah seperti inilah yang akan aku temui. Pendapa, peringgitan, rumah tengah, rumah belakang, gandok kiri dan kanan, dapur, lumbung dan kandang. Tetapi yang tinggal hanyalah kandangnya saja." Ki Carang Blabar tertawa. Orang itu pun tertawa pula. Namun orang itu pun kemudian bertanya, "Apakah kau sudah mendapat izin dari pemilik pategalan ini?" "Sudah, Kakang. Bahkan aku diserahi untuk menggarap sebagian dari pategalannya. Menyadap legen beberapa batang pohon kelapa yang tumbuh di pategalan ini." Orang itu mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Carang Blabar pun mempersilahkannya masuk. "Duduklah, Kakang. Apakah kau masih bernama Ki Cita Jati?" "Heh," orang itu mengerutkan dahinya. "Pertanyaanmu aneh.
Maksudku, apakah kau tidak jemu lagi dengan namamu? Bukankah kau sudah merubah namamu sampai 3 kali? Tidak. Aku tidak merubah namaku. Wistara adalah nama kecilku. Bukankah waktu kau kecil namamu Pratala? Tetapi kau juga pernah bernama Renapati. Aku waktu itu menjadi prajurit. Nama itu adalah nama yang diberikan kepadaku sesuai dengan jabatan keprajuritanku. Namun namaku sendiri sejak aku menikah adalah Citra Jati. Ya. Aku tahu, Kakang. Tetapi mungkin menjelang umur Kakang yang semakin tua, Kakang ingin mempunyai nama yang baru. Kau ingin bertanya, apakah aku mempunyai istri baru, dan setelah menikah lagi, aku mempunyai nama yang baru pula? Tidak. Bukan maksudku bertanya seperti itu. Aku hanya ingin mengetahui saja. Syukurlah jika semuanya tidak berubah. Apakah kau berubah? Apakah namamu sekarang terubah? Tidak, Kakang. Bukankah namaku sejak dahulu Carang Blabar, sebagaimana Kakang kenal? Orang yang disebut Citra Jati itu tertawa. Namun kemudian ia pun berkata, "Aku haus. Apakah kau mempunyai minuman? Maksudku bukan sekedar air kendi. Aku mempunyai legen, Kakang." Bagus. Aku senang minum legen. Keduanya pun kemudian duduk di ruang dalam gubuk Ki Carang Blabar. Ki Citra Jati pun kemudian meneguk legen yang manis, yang disuguhkan oleh Ki Carang Blabar. "Segar sekali," desis Ki Citra Jati. "Jika Kakang masih merasa haus, aku akan memetik 1-2 kelapa muda." "Tidak. Sesudah aku minum legen, aku tidak berkeberatan kau suguhi air kendi yang dingin." Ki Carang Blabar tertawa. Dalam pada itu, setelah mereka duduk sejenak, Ki Citra Jati itu pun berkata, "Jika besok kita pergi ke Wirasari, aku ingin mengajak Mbokayumu. Kita singgah di rumahku sebentar." "Kenapa mengajak Mbokayu?" "Sudah lama ia tinggal saja di rumah. Aku takut jika tiba-tiba saja Mbokayumu merasa jenuh." "Kenapa Mbokayu tidak Kakang ajak kemari?" "Mbokayumu menunggui rumahku. Tole baru pergi untuk kira-kira sepekan. Jika Tole sudah kembali, Mbokayumu dapat pergi. Biarlah Tole dan 3 orang adiknya menunggui rumah." Tetapi perjalanan ke Wirasari itu adalah perjalanan yang tidak menentu. "Tidak apa-apa. Mbokayumu akan senang bertemu dengan perempuan muda yang bernama Rara Wulan itu." "Apa yang akan dilakukan oleh Mbokayu?" "Kakang, perempuan muda itu bukan golek kayu mainan bagi Mbokayu. Ia seorang yang baik bagi hubungan antar sesama. Kau kira Mbokayumu mau apa? Petik 1-2 kelapa muda. Rara Wulan berada di bawah perlindunganku. Kau selalu berprasangka buruk. Kau kira aku kaki buta ijo dan Mbokayumu itu Nyai buta ijo, yang sering merebus anak-anak di dalam kuali yang panjang dan membubuinya dengan berambang, bawang dan merica. Lalu, bagi Mbokayu, anak itu akan diapakan?" Ki Citra Jati tertawa. Katanya, "Kenapa sekarang kau menjadi seorang yang selalu curiga? Bukankah kau masih yakin akan dirimu, sehingga kau tidak perlu mencurigai banyak orang? Tetapi anak itu?" Ki Citra Jati masih tertawa. Katanya, "Jangan cemas, Carang Blabar." Wajah Carang Blabar masih saja menunjukkan kebimbangannya. "Sebenarnya kau kenapa, Carang Blabar? Kau kenal aku sejak kita masih kanak-kanak. Kau kenal Mbokayumu dengan baik." Ki Carang Blabar menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Maaf, Kakang. Mungkin aku hanya dibayangi oleh kekhawatiran tentang kedua orang itu. Mereka adalah pasangan yang baik. Aku merasa ikut berbahagia melihat mereka berdua. Lebih dari itu, keduanya adalah orang-orang yang baik, yang bahkan tidak menghiraukan diri mereka sendiri, apabila mereka merasa perlu menolong orang lain yang dirasa perlu. Justru karena itu, Mbokayumu tentu senang bertemu dengan mereka." Ki Carang Blabar mengangguk-angguk. Namun kemudian tiba-tiba saja ia pun berkata, "Nah, Kakang. Silahkan duduk dahulu. Biarlah aku menjerang air dan menanak nasi. Sementara itu Kakang akan aku tinggalkan menyadap legen." "Silahkan. Yang penting kau harus menjerang air dan menanak nasi dahulu. Baru kemudian kau tinggal aku pergi." Ki Carang Blabar pun tersenyum. Ia pun segera bangkit dan pergi ke belakang.
Sejenak kemudian, Ki Carang Blabar pun telah menyalakan api dan meletakkan sebuah kuali di atas perapian itu. Sementara itu di atas perapian yang lain, Ki Carang Blabar meletakkan periuk untuk menanak nasi. Baru kemudian Ki Carang Blabar itu mengambil bumbung legen untuk menyadap. Namun ketika ia masuk ke ruang dalam, ternyata Ki Citra Jati itu sudah tidur mendengkur. Kang. Ki Citra Jati pun membuka matanya. Perlahan-lahan ia pun bangkit duduk sambil menguap. Katanya, "Aku mengantuk sekali. Aku pergi dahulu, Kang. Tolong jaga agar apinya tidak padam. Jika api padam, maka air itu tidak akan mendidih dan nasi pun akan tetap mentah." Dengan malasnya, Ki Citra Jati itu turun dari amben bambu sambil berkata, "Pergilah. Aku tunggui apimu. Jangan tidur di depan perapian, Kang. Berbahaya." Ki Citra Jati mengangguk. Tetapi ia tidak menjawab. Ketika Ki Carang Blabar pergi, maka Ki Citra Jati pun berjalan hilir mudik untuk menghilangkan kantuknya. Dalam pada itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan telah berjalan semakin jauh. Mereka mengurungkan niatnya untuk memperagakan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Ki Carang Blabar. Bahkan Gelagah Putih telah mencoba mengeterapkannya pada saat ia berhadapan dengan Ki Kidang Rame, meskipun bukan dasar-dasar ilmu dan unsur-unsurnya, tetapi sekedar laku perlawanannya menghadapi Ki Kidang Rame. Di perjalanan menelusuri lorong-lorong sempit, Rara Wulan pun bertanya, "Kita akan pergi kemana, Kakang?" "Kita akan pergi ke Wirasari. Semoga saja Ki Sabalintang masih di sana." "Bagaimana kita tahu, apakah Ki Sabalintang ada di sana atau tidak? Kita akan mencari jalan. Setelah kita sampai ke Wirasari?" "Ya. Kita tidak tahu jalan apa yang tiba-tiba saja dihadapkan kepada kita untuk kita tempuh." Rara Wulan mengangguk-angguk. Sementara itu, mereka masih saja berjalan di bulak panjang. Mereka turun dari lorong sempit ke jalan yang lebih lebar. Jalan menuju ke sebuah padukuhan. Ketika Rara Wulan menengadahkan wajahnya, maka dilihatnya matahari telah menjadi sangat rendah. Sebentar lagi matahari itu akan tenggelam di balik bukit. Cahayanya yang menjadi semakin lemah, menyangkut di ujung pepohonan yang tinggi. Angin yang berhembus menggoyang daun nyiur yang nampak di bibir padukuhan. Sedangkan di langit, burung-burung bangau yang putih beterbangan melintas menuju ke sarangnya, menjelang senja turun. "Kita akan bermalam di mana, Kang?" bertanya Rara Wulan. "Di depan itu ada sebuah padukuhan." "Padukuhan mana itu, Kakang?" Gelagah Putih menggeleng. Katanya, "Aku belum tahu, Rara. Apakah kita akan minta kepada seseorang untuk bermalam di rumahnya? Kita akan pergi ke Banjar." Rara Wulan mengangguk-angguk. Perlahan-lahan ia pun berdesis. "Ya. Kita akan bermalam di Banjar." Keduanya pun berjalan semakin cepat. Langit pun mulai menjadi merah. Perlahan-lahan matahari mulai tersuruk ke belakang bukit. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun menjadi semakin dekat dengan sebuah padukuhan yang belum mereka kenal. Ketika mereka berdiri di depan regol, rasa-rasanya ada sesuatu yang bergetar di dalam hati mereka. "Apakah kita akan bermalam di Banjar padukuhan ini, Kakang?" bertanya Rara Wulan. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Memang ada sesuatu yang terasa bergetar di dadanya. Namun Gelagah Putih tidak dapat mengatakannya. Rara Wulan pun berdiri termangu-mangu. Namun akhirnya Rara Wulan pun berkata, "Marilah kita lihat isi dari padukuhan yang nampaknya cukup besar, tapi sepi ini." Gelagah Putih pun mengangguk. Katanya, "Baiklah. Kita akan melihat apa yang ada di dalam padukuhan ini." Keduanya pun kemudian melangkah memasuki padukuhan yang sepi itu. Sementara itu, senja pun menjadi semakin larut. Namun malam yang kemudian turun, ternyata tidak begitu gelap. Di timur bulan sudah nampak tersembul dari balik cakrawala. Sinarnya yang kekuning-kuningan terpantul di dedaunan. Ketika mereka melangkah memasuki padukuhan, mereka melihat pintu-pintu rumah sebagian sudah tertutup rapat. Namun masih ada 1-2 rumah yang pintunya terbuka sedikit. Sinar lampu minyak dari ruang dalam terlempar keluar, menembus kegelapan. Agak ke dalam, mereka melihat sebuah rumah yang besar dan lengkap. Di bagian depan terdapat pendapa dan peringgitan. Di sebelah menyebelah terdapat gandok kiri dan gandok kanan.
Halaman yang luas terbentang di sekitar pendapa yang diterangi oleh lampu minyak. Sinarnya terayun oleh angin yang lembut. Sinar bulan yang terang menyinari halaman yang luas itu. Lebih terang dari sinar lampu yang menggapai-gapai seakan-akan kelelahan. Aneh, desis Rarawulan. Apa yang aneh? Halaman itu nampak terang benderang. Bersih dan luas. Tetapi tidak ada seorang anak pun yang bermain. Biasanya di terang bulan seperti ini, anak-anak laki-laki dan perempuan keluar rumah mereka dan bermain-main di halaman sampai wayah sepi bocah. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, "Ya, semasa kecilku, aku juga senang bermain di terang bulan. Bahkan gadis-gadis remaja sering bermain sambil berlagu dan berkejaran. Sedang laki-laki remaja bermain sembunyi-sembunyian." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun mereka terkejut ketika mereka melihat seorang perempuan yang berjalan dengan cepat sambil menarik lengan seorang gadis remaja. Mereka nampak tergesa-gesa. Ketika mereka berpapasan dengan Gelagah Putih dan Rarawulan, maka Rarawulan pun berdesis. "Bibi, apa aku boleh bertanya?" Perempuan yang menarik gadis remaja itu memang berhenti. Dengan heran ia memandangi Gelagah Putih dan Rarawulan yang berdiri termangu-mangu. "Kalian siapa, Kisanak?" bertanya perempuan itu. "Kami berdua adalah pengembara, Bibi. Kami menempuh perjalanan tanpa tujuan." "Lalu, apa yang kalian cari?" Pertanyaan itu memang menyentuh perasaan Rarawulan dan Gelagah Putih. Apakah yang mereka cari? Sudah tentu mereka tidak akan dapat menjawab bahwa mereka sedang mencari tongkat baja putih. Namun di hati Gelagah Putih memang timbul pertanyaan yang lain. Benarkah perjalanan ini semata-mata untuk mencari tongkat baja putih itu? Gelagah Putih menarik nafas panjang. Namun Gelagah Putihlah yang menjawab. "Bibi, kami ingin melihat daerah yang jauh. Kami ingin melihat apa yang belum pernah kami lihat, dan kami pun ingin mendengar apa yang belum pernah kami dengar." "Kalian ingin melihat dan mendengar tentang padukuhan ini? Yang barangkali belum pernah kau lihat dan kau dengar sebelumnya di padukuhan-padukuhan lain?" Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab. "Kami hanya sekedar lewat, Bibi. Tapi apabila diizinkan, kami akan bermalam di banjar padukuhan ini." Perempuan itu termangu-mangu sejenak. Dipandanginya Gelagah Putih dan Rarawulan yang berdiri di luar bayangan dedaunan, sehingga perempuan itu dapat melihat keduanya agak lebih jelas. "Kalian memang orang asing bagi padukuhan kami," desis perempuan itu. "Kami memang merasa asing di sini. Padukuhan ini pun rasa-rasanya tidak sebagaimana padukuhan yang pernah kami lihat di terang bulan seperti ini, biasanya anak-anak dan remaja bermain-main di halaman. Berdendang, berlari-larian dan bermain sembunyi-sembunyian." "Kau benar, Kisanak. Di padukuhan ini pun beberapa waktu yang lalu, terang bulan sangat ditunggu-tunggu oleh anak-anak kami. Sekarang?" Perempuan itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, "Jika kau hanya sekedar ingin bermalam, marilah, singgahlah di rumahku. Rumahku ada di sebelah itu." Gelagah Putih dan Rarawulan termangu-mangu sejenak. Sementara perempuan itu pun berkata, "Maaf, orang-orang muda, aku tidak dapat terlalu lama berdiri di sini. Marilah, aku persilahkan kalian berdua singgah." Gelagah Putih memandang Rarawulan sekilas. Katanya, "Marilah. Tidak sepantasnya kita menolak kebaikan hati ini. Maaf, orang-orang muda, aku tidak dapat terlalu lama berdiri di sini." Rarawulan mengangguk sambil menjawab, "Aku mengikuti saja, Kakang." Keduanya pun kemudian mengikuti perempuan yang masih saja memegangi gadis remaja itu. Bahkan keduanya nampak tergesa-gesa. Sejenak kemudian, mereka pun telah memasuki regol sebuah halaman. Rumah perempuan itu tidak terlalu besar, tetapi juga tidak terlalu kecil. Meskipun berbentuk limasan, tetapi bagian depan rumah perempuan itu terbuka, dan dipergunakannya sebagai pendapa. Memang tidak ada gandok, tetapi rumah itu bersusun 3 bumbungan atap ke belakang. "Marilah, Kisanak," perempuan itu mempersilahkan. "Naiklah. Aku bukakan pintu dahulu." Gelagah Putih dan Rarawulan itu pun kemudian naik ke pendapa dan duduk di atas bentangan tikar pandan, sementara perempuan itu mengetuk pintu butulan di ruang tengah. Rumah itu memang bukan rumah yang besar, tetapi nampaknya terawat.
Halamannya pun nampak bersih. Sinar bulan yang terang membuat bayang-bayang dedaunan dari pepohonan yang tumbuh di halaman depan rumah itu. Sejenak kemudian pintu pun terbuka. Seorang laki-laki yang sudah separuh baya melangkah keluar. Namun sebelum orang itu duduk, perempuan yang ditemui di jalan itu pun keluar pula sambil berkata, "Kang, silakan saja mereka duduk di dalam." Laki-laki itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun berkata, "Marilah, Nger. Silahkan masuk ke ruang dalam. Biarlah kami duduk di sini saja, Paman. Agaknya udara terasa sejuk. Cahaya bulan di halaman itu sangat menarik perhatian kami, Paman. Sayang, tidak ada anak-anak yang bermain." Laki-laki itu tersenyum. Katanya, "Tetapi sebaiknya Angger berdua masuk ke ruang dalam." Gelagah Putih dan Rarawulan tidak dapat membantah lagi. Karena itu, maka keduanya pun bangkit berdiri dan mengikuti laki-laki separuh baya itu masuk ke ruang dalam. Agaknya pemilik rumah itu memang rajin. Perabot rumah yang tidak terlalu banyak itu nampak bersih. Lampu minyak yang terletak di ajuk-ajuknya di sudut ruang, bersinar dengan terang, menerangi ruangan yang agak luas itu. Sebuah amben bambu yang agak besar terletak di sisi kanan, di sisi lain terdapat geledek bambu. "Marilah, Nger. Silahkan duduk." Gelagah Putih dan Rarawulan pun kemudian duduk di atas amben bambu itu, ditemui oleh laki-laki separuh baya yang mempersilahkan mereka masuk. Namun sejenak kemudian, perempuan yang mengajak mereka singgah itu pun telah ikut duduk pula bersama mereka. "Aku temui mereka di jalan, Kang. Mereka akan pergi ke Banjar untuk menginap. Agaknya mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini." Laki-laki itu mengangguk-angguk. Sementara itu, perempuan itu pun berkata, "Sebaiknya kalian tidak pergi ke Banjar. Jika kalian ingin bermalam di padukuhan ini, bermalam sajalah di sini." "Apa yang sebenarnya sedang terjadi, Bibi?" "Demang kami adalah seorang demang yang baru. Menurut kata orang, Ki Demang yang baru itu adalah seorang pemakan daging manusia. Terutama gadis-gadis remaja." "Heh," wajah Gelagah Putih dan Rarawulan menegang. "Apakah itu benar?" bertanya Rarawulan. "Aku percaya, Nger," jawab perempuan itu. "Karena itu, ketika matahari terbenam dan anak gadisku belum pulang, aku telah mencarinya sampai ketemu. Anak itu memang nakal. Ia merasa lebih senang tinggal di rumah neneknya daripada di rumah sendiri. Neneknya memanjakannya. Sedangkan di sini, ia mempunyai 3 orang saudara, sehingga ia tidak dapat bermanja-manja seperti di rumah neneknya. Apakah itu bukan sekedar berita yang dibuat-buat dari orang yang tidak senang kepadanya? Mungkin saingannya, atau orang-orang yang tidak sependapat bahwa orang itu menjabat sebagai demang. Ia memang anak Ki Demang yang belum lama meninggal. Ayahnya terhitung orang yang baik. Setidak-tidaknya sikap dan tingkah lakunya wajar-wajar saja sebagai seorang demang. Tetapi ketika anak laki-lakinya itu menggantikannya, suasananya menjadi lain." Rarawulan menjadi tegang. Ia masih akan bertanya, tetapi perempuan itu pun berkata lebih lanjut. "Karena itu, Angger berdua jangan pergi ke Banjar. Lebih-lebih Angger ini." "Siapakah nama Angger berdua?" Yang menjawab adalah Gelagah Putih. "Namaku Arigalit, Bibi. Ini adikku, Warasasi." "Nama yang baik. Angger Warasasi sebaiknya jangan menampakkan diri di padukuhan ini. Apalagi di malam hari. Karena itu, bermalamlah di sini. Besok pagi, aku harap Angger Warasasi telah meninggalkan padukuhan dan kademangan ini." "Tetapi apakah sudah pernah terjadi, seorang gadis dimakan oleh Ki Demang?" "Ada beberapa orang gadis yang telah hilang, Nger. Setidak-tidaknya 3 orang. Seorang dari padukuhan ini." Gelagah Putih dan Rarawulan menjadi tegang. Sementara itu, perempuan itu pun berkata, "Karena itulah, maka padukuhan ini menjadi sepi. Terutama di malam hari. Setelah matahari terbenam, maka setiap keluarga akan menghitung jumlah anggotanya. Jika ada satu saja yang belum nampak apalagi seorang gadis remaja, maka orang tuanya akan mencarinya. Bukankah yang dicari hanyalah gadis-gadis remaja? Kenapa anak-anak juga tidak berani keluar di terang bulan? Siapa tahu, jika Ki Demang itu tidak menemukan gadis-gadis remaja, maka anak-anak pun akan disantapnya." Gelagah Putih dan Rarawulan hanya dapat saling berpandangan.
Sementara perempuan itu pun berkata selanjutnya. Bahkan perempuan-perempuan yang sudah bersuami tetapi masih nampak muda pun takut keluar rumahnya, jika matahari sudah menjadi semakin rendah. Bahkan di siang hari, mereka tidak berani pergi ke sawah seorang diri. Gelagah Putih dan Rara Wulan hanya dapat mengangguk-angguk, meskipun masih ada 1000 pertanyaan di kepala mereka. Namun sejenak kemudian, perempuan itu pun berkata, "Silahkan duduk dahulu Angger berdua. Aku akan membuat minuman." Demikian perempuan itu pergi, laki-laki separuh baya yang agaknya suami perempuan itu pun berkata, "Masih harus dibuktikan bahwa Ki Demang makan orang. Jadi, hal itu baru semacam desas-desus saja, Paman." Tetapi gadis-gadis yang hilang itu benar-benar telah terjadi. Menurut dugaanku, gadis-gadis itu tidak dimakan dalam arti yang sebenarnya oleh Ki Demang. Tetapi sejak sebelum menjadi Demang, Ki Demang adalah alap-alap perempuan. Gadis-gadis telah dinodai. Bahkan perempuan yang sudah bersuami pun dirunduknya pula di malam hari. Ia mengandalkan kuasa ayahnya pada waktu itu. Setelah ia sendiri berkuasa, maka agaknya kebiasaannya itu semakin menjadi-jadi, sehingga orang-orang menyebutnya sebagai pemakan daging manusia, terutama gadis-gadis remaja. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, agaknya itu lebih masuk akal. Mungkin gadis-gadis itu telah diculik dan disimpan oleh Ki Demang di tempat yang tidak mudah diketemukan, sehingga orang mengira bahwa gadis-gadis itu telah dibunuhnya dan dimakannya. Ya, Nger. Agaknya memang begitu. Karena itu, maka aku setuju dengan pendapat bibimu. Sebaiknya kalian bermalam saja di sini. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Terima kasih atas kesempatan ini, Paman." Namun tiba-tiba saja Rara Wulan pun berdesis. "Bagaimana jika kita bermalam di Banjar saja, Kakang?" Gelagah Putih mengerutkan dahinya. Namun ia segera mengetahui maksud Rara Wulan. Ia ingin mengumpankan dirinya, untuk mengetahui apakah yang sebenarnya telah dilakukan oleh Ki Demang. Namun laki-laki separuh baya itu terkejut. Katanya, "Kenapa, Nger? Bukankah akan sangat berbahaya bagi Angger berdua? Terutama Angger Warasasi. Jika Ki Demang atau kaki tangannya melihat Angger Warasasi, maka kemungkinan buruk dapat terjadi. Sebenarnya lah bahwa gadis-gadis yang hilang adalah gadis-gadis yang cantik." "Aku justru ingin mengetahuinya, Paman," berkata Rara Wulan tanpa segan-segan. "Tetapi itu sangat berbahaya, Nger. Ki Demang mempunyai beberapa orang upahan yang siap menjalankan perintahnya, bahkan perintah membunuh sekalipun. Di samping itu, masih ada juga orang-orang yang berusaha menjilat untuk mendapatkan kedudukan atau barangkali uang, tanpa menghiraukan korban yang disuruhkannya ke bawah kaki Ki Demang itu. Tetapi bukankah tingkah Ki Demang itu harus dihentikan?" "Aku tahu, Nger. Tetapi jangan kalian berdua yang harus menanggung kemungkinan buruk. Pada suatu saat tingkah laku Ki Demang itu tentu akan terbongkar. Memang jangan mengorbankan perempuan-perempuan yang sudah berada di tangannya, yang aku kira masih tetap hidup. Tetapi seperti tadi Angger katakan, mereka berada di tempat yang tersembunyi. Jangan cemaskan kami, Paman. Tingkah laku Ki Demang itu tidak dapat dibiarkan lebih lama lagi. Mudah-mudahan kami berhasil. Setidak-tidaknya Paman tahu bahwa kami sudah mencobanya. Jika kami hilang besok, maka Paman pun tahu apa yang telah terjadi. Terserah kepada Paman, apa yang akan Paman lakukan. Melaporkannya kepada siapa yang berwenang. Memang sebaiknya persoalan ini dilaporkan saja, Nger. Tetapi sudah tentu bahwa harus dapat dibuktikan bahwa Ki Demang telah menculik gadis-gadis. Apakah gadis-gadis itu dibunuh atau untuk kepentingan yang lain? Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Sementara laki-laki itu berkata, "Jika akhirnya yang melaporkan itu tidak dapat menunjukkan bukti-bukti atau saksi yang kuat dan diyakini, maka yang memberikan laporan itu justru dapat dituduh memfitnah." "Kami akan mencarikan bukti dan saksi itu, Paman," jawab Rara Wulan. "Jangan mengorbankan dirimu, Nger. Kalian berdua masih terlalu muda untuk hilang dari pergaulan. Bukankah gadis-gadis remaja itu lebih muda lagi dari kami, Paman? Mereka masih senang bermain di terangnya bulan. Mereka masih belum puas menikmati belayan tangan ibunya." Laki-laki yang sudah separuh baya itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat ia pun berkata, "Aku mengerti, Nger,
bahwa kalian tidak dapat membiarkan kesewenang-wenangan itu terjadi. Tetapi biarlah kami isi kademangan inilah yang menanggungnya. Bukan kalian berdua, yang justru orang lain. Jika terjadi sesuatu atas diri kami, maka kami adalah bagian dari kademangan ini. Sedangkan kalian, yang belum pernah menikmati hasil pala kependem, pala gemantung dan pala kesampar dari kademangan ini, justru akan mengorbankan diri. Mudah-mudahan kami tidak sekedar menjadi korban. Tetapi kami justru akan dapat membongkar tingkah laku yang jahat ini, Paman. Jangan, Ger, jangan. Jika istriku tahu, maka ia akan menyesali kejadian ini sepanjang umurnya, karena istriku itulah yang membawa kalian kemari. Tetapi Paman, bertanya Gelagah Putih. Kenapa Paman tidak memberitahukan kepada Bibi, bahwa gadis-gadis itu tentu tidak dibunuh dan dimakan dagingnya? Tetapi harus dicari makna yang sebenarnya dari dongeng itu. Gadis-gadis itu telah menjadi korban nafsu Ki Demang itu. Aku sudah mengatakannya, Ger. Tetapi istriku itu lebih percaya cerita yang tersebar di kademangan ini. Jika dongeng itu dapat diungkapkan maknanya, mungkin kegelisahan dan ketakutan akan dapat dibatasi. Anak-anak laki-laki tidak perlu ikut menyembunyikan diri di malam terang bulan seperti ini, sehingga padukuhan ini menjadi sangat sepi. Ketakutan itu sudah mencengkam semua orang, Ger. Sulit untuk dapat meredamnya, meskipun seandainya orang-orang kademangan ini mempunyai dugaan sebagaimana aku katakan. Namun yang perlu kita ingat, Ger, aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jika yang sebenarnya terjadi itu seperti dongeng yang tersebar di kademangan ini, maka keadaan akan bertambah buruk. Rara Wulanlah yang menyahut. Karena itu, biarlah kami melihat, apa yang sebenarnya terjadi, Paman. Jangan korbankan dirimu untuk sesuatu yang tidak berarti apa-apa bagimu. Tetapi akan berarti bagi banyak orang. Namun seperti yang aku katakan, mudah-mudahan yang terjadi bukannya korban yang sia-sia. Tetapi justru sebaliknya, aku akan dapat membongkar apa yang sebenarnya telah terjadi di kademangan ini. Laki-laki itu belum sempat menyahut. Ketika istrinya datang sambil membawa hidangan. Marilah, Ger, minumlah. Makanlah apa adanya. Terima kasih, Bibi, jawab Rara Wulan. Setelah meletakkan hidangannya, maka perempuan itu pun telah ikut duduk pula bersama suaminya menemui Gelagah Putih dan Rara Wulan. Setelah minum beberapa teguk, maka Rara Wulan pun berkata, "Maaf, Bibi. Kami sangat berterima kasih atas kebaikan hati Paman dan Bibi. Tetapi setelah kami mendengar cerita dari Paman dan Bibi tentang tingkah laku Ki Demang, kami justru berkeinginan untuk pergi ke Banjar dan minta izin bermalam di Banjar." Perempuan itu terkejut. Dengan suara yang bergetar ia pun bertanya, "Apa artinya itu, Ger?" "Bukan maksud kami memperkecil kebaikan hati Bibi dan Paman, tetapi justru sebaliknya. Aku ingin mencari bukti kejahatan yang sudah dilakukan oleh Ki Demang." "Jadi maksud Angger justru dengan sengaja, agar diambil oleh Ki Demang atau orang-orangnya?" "Ya, Bibi. Tetapi bukan maksud kami untuk mengorbankan diri. Kami justru ingin mencari bukti-bukti tingkah laku Ki Demang yang tidak sewajarnya itu." "Jangan, Ger. Jangan lakukan itu. Doakan, Bibi, agar kami berhasil. Kami minta Paman dan Bibi memantau apa yang akan terjadi. Mudah-mudahan kami berhasil, sehingga orang-orang kademangan ini dapat lagi menikmati kehidupan yang tentram dan terasa damai. Anak-anak dapat bermain pada saat bulan terang di langit. Perempuan-perempuan muda tidak lagi takut pergi ke sawah atau pergi ke pasar. Tetapi akibatnya akan dapat menjadi buruk sekali bagi kalian berdua." "Mudah-mudahan tidak, Bibi." Perempuan itu menjadi sangat cemas mendengar rencana Rara Wulan itu. Karena itu, maka ia pun berkata kepada suaminya, "Kakang, kau harus mencegahnya." "Aku sudah mencobanya. Tetapi agaknya Angger berdua ini telah bertekad bulat." "Ger, kalian masih muda. Jangan korbankan hidup kalian yang seharusnya masih panjang itu." "Sudah aku katakan, Bibi, kami tidak sekedar mengorbankan diri. Tetapi kami ingin membuktikan kesalahan Ki Demang, sehingga kehidupan akan kembali berlangsung dengan wajar." Suami istri itu benar-benar tidak dapat mencegah Gelagah Putih dan Rara Wulan. Bahkan perempuan itu sempat mengusap air matanya. "Kau terlalu cantik untuk mati muda, Ger. Jangan lakukan itu."
Doakan, Bibi, mudah-mudahan kami berhasil. Tolong, ikuti perkembangannya sampai esok pagi. Perempuan itu menjadi tegang. Dengan suara yang bergetar ia pun bertanya. Apa yang harus aku lakukan? Tidak ada apa-apa, Bibi. Asal Paman dan Bibi tahu saja. Besok kami berdua akan singgah di rumah Paman dan Bibi ini. Jika kami besok tidak kembali, maka kami telah terjebak di dalam perangkap Ki Demang. Tolong, jika ada orang mencari kami berdua, seorang laki-laki dan adik perempuannya, beritahukan apa yang telah terjadi. Kami masih mencoba untuk mencegah niat Angger berdua itu. Kami tidak dapat berpangku tangan membiarkan kekejian itu berlangsung. Apakah gadis-gadis itu dibunuh atau dikurung oleh Ki Demang, bagi kami merupakan kekejian yang tidak dapat dibiarkan saja. Tetapi Angger berdua dapat mencari cara yang lain yang tidak terlalu berbahaya bagi Angger berdua. Gelagah Putih dengan nada dalam menyahut. Bibi, kami akan berhati-hati. Suami istri itu tidak berhasil mengurungkan niat Rara Wulan untuk mengumpankan dirinya. Bahkan Rara Wulan pun kemudian telah minta izin untuk membenahi pakaian yang dipakainya. Dikenakannya kain panjangnya sebagaimana seharusnya, sehingga pakaian khususnya pun tidak lagi nampak. Bahkan dititipkannya pedangnya pada suami istri yang mencoba mencegahnya itu. Bahkan kau tidak lagi bersenjata, Ger, bertanya laki-laki pemilik rumah itu. Aku mempunyai senjata yang lain, Paman, berkata Rara Wulan. Sebenarnya lah Rara Wulan memang tidak bersenjata. Tetapi ia yakin bahwa Gelagah Putih akan selalu mengawasinya. Dalam keadaan yang gawat, Gelagah Putih akan dapat memberikan pedangnya kepada Rara Wulan, sementara Gelagah Putih sendiri masih mempunyai sebuah ikat pinggang, yang justru akan dapat menjadi senjata yang sangat berbahaya. Sejenak kemudian, setelah Rara Wulan siap membenahi pakaiannya, maka ia pun telah minta diri kepada suami istri pemilik rumah yang baik hati itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ketika Gelagah Putih dan Rara Wulan meninggalkan rumah itu, perempuan yang mengajaknya singgah di rumahnya itu mengusap matanya yang basah, sambil berkata, Aku mengerti betapa luhur niatmu itu, Ger. Tetapi juga betapa berbahayanya. Kebaikan hati Bibi dan Paman telah mendorong aku untuk berbuat sesuatu menurut kemampuanku. Yang Maha Agung akan memberikan jalan kepadaku untuk membongkar tingkah laku Ki Demang itu, apapun yang dilakukannya. Sejenak kemudian, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah meninggalkan regol halaman rumah kedua orang yang memberikan tempat menginap kepada mereka. Keduanya langsung menuju ke Banjar dari padukuhan yang sunyi di terangnya bulan itu. Di sepanjang jalan padukuhan, Gelagah Putih telah memberikan petunjuk bagaimana Rara Wulan harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diberikan oleh orang-orang padukuhan itu. Dan bahkan barangkali oleh Ki Demang atau pengikutnya. Kita sudah menjadi semakin dekat, Rara. Padukuhan itu bukan padukuhan yang miskin, meskipun tidak berlebihan. Karena itu, maka Banjarnya pun terhitung cukup besar dengan halaman yang cukup luas. Menurut Paman tadi, jika kita sampai di Simpang 3, maka kita harus berbelok ke kanan. Ya. Beberapa puluh patok lagi, kau akan sampai di Banjar. Rara Wulan mengangguk-angguk. Aku akan menyertaimu sampai di Simpang 3. Kemudian aku akan berusaha mengamatimu dari jarak yang tidak terlalu dekat. Jika keadaan memaksa, kau dapat memberikan isyarat. Jika perlu, kau panggil namaku, Warigalit. Rara Wulan mengangguk-angguk pula. Ketika mereka sampai di Simpang 3, maka Gelagah Putih pun berkata, Hati-hati Rara. Aku tidak akan terlalu jauh. Tetapi kita masih belum tahu seberapa tinggi kemampuan Ki Demang dan para pengikutnya. Karena itu, kita tidak boleh lengah sekejap pun. Ingat, jangan minum dan makan begitu saja. Mungkin di dalamnya terdapat racun yang dapat membius, sehingga kau menjadi tidak sadar, atau bahkan meninggal. Baik, Kakang, sahut Rara Wulan. Sejenak kemudian, maka Gelagah Putih pun berhenti. Dibiarkannya Rara Wulan berjalan sendiri di keremangan malam yang diterangi oleh cahaya bulan. Jalan yang langsung menuju ke Banjar padukuhan itu pun tetap sepi. Rumah-rumah sudah menutup pintunya. 1-2 oncor masih nampak menyala di 1-2 regol. Di sebuah regol halaman yang terbuka, Rara Wulan terkejut. Ia mendengar beberapa orang yang sedang berbincang. Ketika ia berpaling, dilihatnya 3 orang laki-laki sedang duduk-duduk sambil berbincang di tangga di belakang regol halaman itu.
Bukan saja Rara Wulan yang terkejut. Tetapi ketiga orang laki-laki itu pun terkejut melihat Rara Wulan yang berhenti di depan Regol. "Heh, kau siapa, Enduk?" bertanya seorang di antara mereka dengan serta-merta. Rara Wulan berhenti. Ketiga orang laki-laki itu pun bangkit berdiri pula. Mereka memang nampak ragu-ragu. Namun kemudian mereka pun melangkah mendekat. "Kau siapa, Enduk? Malam-malam kau berjalan sendiri. Dari mana dan mau kemana?" "Aku akan pergi ke seberang kali Pepe, Paman. Tetapi aku kemalaman di jalan." "Ke seberang kali Pepe? Kau pergi sendiri?" "Iya, Paman. Ayah sedang sakit. Ibu minta aku menemui uaku yang tinggal di Wiara, di seberang kali Pepe." "Kenapa malam-malam begini?" "Aku berangkat menjelang matahari sepenggalah. Tetapi aku berhenti untuk beristirahat beberapa kali. Ternyata aku kemalaman di jalan." "Apakah ayahmu sakit parah?" "Iya, Paman." "Kau akan berjalan terus malam-malam begini?" "Tidak, Paman. Aku takut berjalan sendirian di malam hari. Jika diizinkan, aku ingin mohon izin untuk bermalam di Banjar Padukuhan ini." Ketiga orang laki-laki itu saling berpandangan sejenak. Namun kemudian seorang di antara mereka berkata, "Enduk, jangan pergi ke Banjar. Biarlah kau bermalam di rumahku saja. Rumah ini rumahku. Aku mempunyai anak seorang gadis, yang meskipun lebih kecil dari kau, tetapi ia dapat menemanimu bersama ibunya." Rara Wulan berdiri termangu-mangu. Sementara itu laki-laki yang lain pun berkata, "Dengar kata-katanya, Ngger. Singgahlah. Di rumah ini ada beberapa orang penghuni. Di antaranya adalah seorang gadis remaja, dua orang adiknya dan ibunya. Kau dapat bermalam di sini. Sedangkan aku tinggal di rumah sebelah, dan ini, pamanmu yang satu ini, tinggal di belakang rumah ini." "Terima kasih, Paman, tetapi biarlah aku pergi ke Banjar saja, agar aku tidak merepotkan keluarga Paman. Bukankah di Banjar aku tidak akan mengganggu siapa-siapa?" "Dengar, Enduk," berkata laki-laki itu. "Padukuhan ini, dan bahkan seluruh Kademangan, sedang dalam suasana yang aneh. Besok kau akan tahu. Tetapi dengarlah kata-kataku. Jangan pergi ke Banjar." Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Ternyata orang-orang padukuhan itu adalah orang-orang yang baik. Namun agaknya bencana telah melanda mereka karena salah tingkah Ki Demang, yang memegang kekuasaan tertinggi di Kademangan itu. Namun tekad Rara Wulan sudah bulat. Karena itu, maka katanya sambil mengangguk hormat, "Terima kasih, Paman. Aku mengucapkan beribu terima kasih. Aku sama sekali tidak bermaksud menolak kebaikan hati Paman. Tetapi biarlah aku pergi ke Banjar." "Oh, anak malang. Kau tidak tahu apa yang dapat terjadi atas dirimu. Kau adalah seorang gadis yang cantik. Justru kecantikanmu itulah yang dapat menjadi pangkal bencana bagimu." "Ah, Paman terlalu memuji. Terima kasih, Paman. Aku akan pergi ke Banjar." "Ngger, jangan salah paham. Kami bermaksud baik. Jika kau mencurigai kami, biarlah istriku dan anak gadisku yang remaja itu menjemputmu ke Regol. Tetapi sebaiknya kau masuk ke halaman lebih dahulu." Rara Wulan masih berdiri termangu-mangu. Sementara salah seorang di antara ketiga orang laki-laki itu berkata, "Cepatlah, Ngger. Masuklah ke Regol." Rara Wulan memang menjadi bingung. Ia tidak dapat menolak kebaikan hati yang tulus dari ketiga orang itu. Tetapi ia sudah bertekad untuk membongkar tingkah laku Ki Demang, yang membuat seluruh kademangannya menjadi resah. Karena itulah, maka Rara Wulan pun berniat untuk berkata terus terang kepada ketiga orang laki-laki itu, agar tidak terjadi salah paham. Mereka tentu mengira bahwa Rara Wulan justru menjadi ketakutan melihat sikap mereka. Tetapi sebelum Rara Wulan mengatakan sesuatu, Rara Wulan terkejut ketika dari sebuah lorong kecil muncul dua orang laki-laki. Seorang bertubuh tinggi besar, sedangkan seorang lagi bertubuh sedang, berkumis lebat. "Jangan bergeser dari tempatmu, Enduk," berkata orang yang bertubuh sedang dan berkumis lebat. Rara Wulan bagaikan membeku di tempatnya. "Jangan takut. Kami akan melindungimu dari kerakusan ketiga orang laki-laki itu." Sudah menjadi kebiasaan mereka, duduk di pinggir jalan di waktu terang bulan. Mereka menunggu gadis-gadis remaja lewat.
Seorang gadis dari padukuhan ini telah hilang. Beberapa orang yang lain berhasil menyelamatkan diri. Banyak saksi dapat bertutur tentang tingkah laku mereka bertiga. Tetapi kau tidak usah takut. Aku adalah Bebahu Kademangan yang akan melindungimu. Jantung Rara Wulan pun terasa berdetak semakin cepat. Agaknya orang-orang seperti itulah yang ditunggunya. Justru sebelum ia sampai ke Banjar, ia sudah berhasil menemuinya. Sementara itu, ketiga orang laki-laki itu berdiri tegak di tempatnya. Seorang di antaranya sempat bergumam perlahan. Nasibmu kurang baik, Enduk. Sayang sekali, kami tidak dapat menolongmu. Rara Wulan memandang ketiga orang laki-laki itu dengan kerut di keningnya. Untuk memberikan sedikit ketenangan kepada ketiga orang itu, maka Rara Wulan pun berdesis. Jangan cemas, Paman. Aku tidak akan membiarkan diriku menjadi korban. Kata-kata Rara Wulan itu tidak segera dapat dimengerti maksudnya oleh ketiga orang laki-laki itu. Sementara itu, Rara Wulan pun berkata pula perlahan. Aku tidak akan membiarkan diriku dimakan Ki Demang, dalam arti yang bagaimanapun juga. Ketiga orang itu seolah-olah tersentak mendengar kata-kata Rara Wulan yang terakhir. Dengan demikian mereka mengetahui bahwa perempuan muda itu menyadari sepenuhnya apa yang dilakukannya. Karena itu, maka ketiga orang laki-laki itu pun tidak berkata apa-apa lagi. Dalam pada itu, kedua orang yang muncul dari lorong sempit itu telah menjadi semakin dekat. Seorang di antara mereka pun berkata, jangan hiraukan ketiga orang laki-laki yang buas itu. Beruntunglah kau, bahwa aku datang tepat pada waktunya, pada saat ketiga orang laki-laki itu sedang membujukmu. Jika kau tidak dapat dibujuknya, maka ia akan melakukannya dengan kekerasan. Rara Wulan pun bergeser selangkah menghadap kepada kedua orang laki-laki yang datang itu. Dengan nada tinggi Rara Wulan pun bertanya. Apa yang akan mereka lakukan, Kisanak? Kau tentu tahu, apa yang akan mereka lakukan atasmu. Kau adalah seorang gadis yang cantik. Marilah, ikut aku. Kau akan mendapat perlindungan. Rara Wulan masih saja berdiri termangu-mangu. Namun orang yang bertubuh tinggi besar itu pun berkata, marilah kita pergi ke Banjar, anak manis. Di Banjar kau akan merasa aman. Kau akan dapat perlindungan, siapapun kau. Dari manapun kau datang dan kemanapun kau pergi. Menurut pengamatan kami, kau bukan penghuni padukuhan ini. Aku memang bukan penghuni Kademangan ini, Kisanak, jawab Rara Wulan. Kedua orang itu pun kemudian berhenti dan berdiri di hadapan Rara Wulan. Orang yang tinggi besar itu memandang ketiga orang yang berdiri di bawah regol halaman dengan jantung yang berdebar-debar. Tidak seorang pun di antara mereka yang berbicara. Jika demikian, marilah kita pergi ke Banjar. Rara Wulan mengangguk-angguk. Dengan nada dalam Rara Wulan pun berkata, terima kasih, Kisanak. Demikianlah, maka orang yang bertubuh raksasa dan orang yang berkumis lebat itu telah membawa Rara Wulan menuju ke Banjar. Orang yang bertubuh tinggi besar itu pun berpaling kepada ketiga orang yang berdiri di bawah regol itu. Jika kalian tidak mau menghentikan tingkah laku kalian, maka pada saatnya kami akan mengambil tindakan atas nama Ki Demang. Ketiga orang itu masih tetap berdiam diri. Demikianlah, kedua orang itu telah membawa Rara Wulan menuju ke Banjar yang tinggal beberapa puluh langkah lagi. Tetapi ternyata kedua orang itu tidak membawa Rara Wulan ke Banjar. Ketika mereka sampai di regol halaman Banjar, mereka memang berhenti. Orang yang berkumis lebat itu telah masuk ke halaman Banjar, sementara orang yang bertubuh raksasa dan Rara Wulan masih saja berdiri di luar. Beberapa saat kemudian, orang yang berkumis tebal itu telah keluar lagi dari halaman Banjar, sambil berkata, Banjar ini kosong. Jadi bagaimana dengan gadis ini? Biarlah ia bermalam di rumah Ki Demang saja. Yang berkumis tebal itu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Kita ajak gadis ini ke rumah Ki Demang. Di sana gadis ini tentu akan lebih terlindung. Di mana rumah Ki Demang itu, Kisanak? Bertanya Rara Wulan. Tidak jauh lagi, Enduk. Beberapa rumah saja dari Banjar. Tetapi bukankah rumah Ki Demang di Padukuhan Induk? Rumah Ki Demang tidak hanya satu. Hampir di setiap padukuhan ada rumah Ki Demang. Untuk apa rumah sebanyak itu? Keduanya tidak segera menjawab. Namun kemudian keduanya tertawa. Yang bertubuh raksasa itu pun berkata, sudahlah, Enduk.
Kau akan mendapat tempat menginap yang lebih baik daripada di Banjar yang sepi itu. Kisanak, sebenarnya aku ingin bermalam di Banjar saja, agar tidak merepotkan siapa-siapa. Di rumah Ki Demang pun kau juga tidak akan merepotkan siapa-siapa. Rara Wulan tidak menjawab lagi. Ia berjalan di antara kedua orang laki-laki yang mengaku bebahu kademangan itu. Untuk beberapa saat mereka saling berdiam diri. Rara Wulan berangan-angan, apakah yang kira-kira terjadi setelah ia berada di rumah yang dikatakan rumah Ki Demang itu. Rara Wulan terkejut ketika tiba-tiba saja orang berkumis lebat itu memegang lengannya dan berkata, "Kita berbelok memasuki regol itu, Enduk." "Oh, inikah rumah Ki Demang?" "Ya. Benar rumah ini rumah Ki Demang?" Orang itu memandang wajah Rara Wulan di bawah cahaya bulan yang putih kekuning-kuningan. Wajah Rara Wulan itu seakan-akan menjadi bertambah cantik, dan bahkan bercahaya. Orang yang berkumis lebat itu termangu-mangu sejenak. Bahkan di dalam hatinya telah tersembul sebuah pertanyaan. Seandainya aku tidak membawanya kepada Ki Demang, bukankah Ki Demang juga tidak tahu? Tetapi ia tidak sendiri. Orang bertubuh tinggi besar itu tentu akan mengatakan kepada Ki Demang, bahwa mereka telah menemukan seorang gadis yang sangat cantik, yang datang sendiri ke padukuhan itu. Orang berkumis lebat itu menarik nafas dalam-dalam. "Marilah," berkata orang yang bertubuh tinggi besar itu, tanpa menjawab pertanyaan Rara Wulan. Kawannya yang berkumis lebat itu pun tersentak. Sambil melangkah memasuki regol halaman ia pun berdesis. "Apa Ki Demang ada di sini?" "Ya. Bukankah tadi siang Ki Demang mengatakan bahwa ia akan berada di sini malam ini?" Sebelum kawannya menjawab, seseorang telah menyongsongnya. Orang itu turun dari tangga pendapa dan masuk ke dalam siraman cahaya bulan. "Siapakah perempuan itu?" bertanya orang yang baru turun dari pendapa itu. "Kami akan menemui Ki Demang." Aku bertanya, "Siapakah perempuan itu?" Namun orang yang bertubuh tinggi besar itu menjawab, "Kami akan menemui Ki Demang." "Apakah kau tidak mendengar pertanyaanku?" Suara orang itu menjadi semakin geram. Tetapi orang bertubuh tinggi besar itu menjawab dengan geram pula. "Apakah kau tidak mendengar, bahwa kami akan menghadap Ki Demang? Bukankah Ki Demang ada di sini?" "Ki Demang sedang berada di Sentong Tengah. Kalian tidak dapat menemuinya sekarang." "Tentu dapat." "Tidak. Kau harus berbicara dengan aku lebih dahulu." "Baik. Jika Ki Demang tidak dapat menerima kami sekarang, kami akan pergi. Biarlah perempuan itu di sini. Kalian berdua dapat pergi." "Tidak. Aku akan membawanya." "Tinggalkan perempuan itu, kau dengar. Aku akan membawanya pergi. Jika kau mencoba menahannya, maka aku pun akan membawa sebelah telingamu pula," geram orang berkumis lebat. Orang yang baru turun dari pendapa itu tersentak. Dengan suara bergetar oleh kemarahannya yang bergejolak di dadanya, ia pun berkata, "Kau berani menentang aku, heh? Jika Ki Demang mengetahuinya, maka kau akan dicekiknya sampai mati." "Tidak. Dengan membawa perempuan ini kepadanya, Ki Demang tidak akan marah kepadaku, apapun yang aku lakukan." Kemarahan orang itu agaknya telah sampai ke ubun-ubun. Namun sebelum ia berbuat sesuatu, perhatian mereka pun serentak tertuju ke pintu peringgitan yang terbuka. "Ada apa?" "Maaf, Ki Demang," orang yang baru turun dari pendapa itulah yang menjawab. "Kedua orang ini ingin menghadap Ki Demang. Ketika aku katakan kepada mereka bahwa Ki Demang sedang berada di Sentong Tengah, mereka tidak percaya." "Siapa yang mereka bawa?" bertanya orang yang baru keluar dari ruang dalam, yang ternyata adalah Ki Demang. "Seorang gadis yang manis, Ki Demang. Kami merasa kasihan kepadanya, karena gadis ini kemalaman di jalan. Gadis ini akan pergi ke seberang kali Pepe." Oh, Ki Demang pun kemudian telah turun dari tangga pendapa. Ketika cahaya bulan meraba wajahnya, maka Rara Wulan pun bergeser setapak surut. Wajah Ki Demang itu nampak keras seperti batu padas. Kumisnya nampak jarang, melintang di bawah hidungnya. Ki Demang itu tersenyum. Sementara orang yang berkumis lebat, yang membawa Rara Wulan ke rumah Ki Demang itu, berkata, "Kami telah membawanya ke Banjar untuk bermalam. Tetapi Banjar itu ternyata kosong, Ki Demang. Karena itu, aku bawa gadis itu kemari. Barangkali Ki Demang mengizinkan gadis ini bermalam di sini." Tentu, aku tidak berkeberatan," jawab Ki Demang.
Bukankah sudah menjadi kewajibanku untuk memberikan tempat bermalam bagi mereka yang kemalaman di jalan? Memberikan makan bagi mereka yang lapar, dan memberikan minum bagi mereka yang kehausan. Karena itu, terserah kepada Ki Demang. Baik, baik. Bawa anak itu masuk ke ruang dalam. Marilah, Enduk, ajak orang bertubuh tinggi besar itu. Rara Wulan tidak membantah. Bersama kedua orang laki-laki yang membawanya, Rara Wulan pun masuk ke ruang dalam. Demikian ia berada di ruang dalam, maka kedua orang itu pun segera meninggalkannya. Namun yang kemudian berdiri di pintu adalah Ki Demang. Duduklah, berkata Ki Demang sambil tersenyum. Namun Rara Wulan pun segera melihat, bahwa senyum itu adalah senyuman iblis yang paling jahat. Meskipun demikian, Rara Wulan pun duduk di atas tikar pandan yang putih bersih, yang dibentangkan di ruang dalam rumah itu. Ki Demang yang masih saja tersenyum itu melangkah mendekati Rara Wulan, setelah menutup dan menyelarak pintu. Siapa namamu, anak manis? Bertanya Ki Demang yang duduk di sebelah Rara Wulan. Rara Wulan bergeser setapak. Terasa bulu-bulunya meremang. Meskipun ia sudah bertekad untuk membongkar kejahatan yang telah dilakukan oleh Ki Demang, namun terasa jantungnya bergejolak. Namaku Warasasi, Ki Demang, jawab Rara Wulan. Warasasi. Nama yang bagus sekali. Nama yang pantas bagi seorang gadis yang cantik seperti kau ini. Ah, desah Rara Wulan. Pujian Ki Demang berlebihan. Tidak. Aku tidak sekedar memuji. Kau benar-benar anak yang manis, cantik dan luruh. Itu nampak pada caramu memandang. Rara Wulan bergeser lagi setapak. Jangan takut, berkata Ki Demang. Aku Demang di Kademangan ini. Aku akan melindungimu dari segala mara bahaya. Kau akan merasa aman di rumah ini. Malam ini kau akan dapat tidur nyenyak sekali. Terima kasih, Ki Demang, desis Rara Wulan. Kau tentu haus dan lapar. Biarlah seorang pelayan melayanimu. Mungkin kau akan pergi ke Pakiwan. Biarlah seseorang mengantarkanmu. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk sambil berdesis. Aku akan pergi ke Pakiwan, Ki Demang. Tetapi tidak usah diantar. Aku dapat pergi sendiri, asal ditunjukkan di mana tempatnya. Ki Demang pun tertawa. Namun tiba-tiba saja Ki Demang itu bertepuk tangan. Seorang perempuan yang bertubuh tinggi, berbadan besar menurut ukuran seorang perempuan, keluar dari pintu samping. Ada apa, Ki Demang? Bawa perempuan itu pergi dari Sentong Tengah. Sentong itu akan mendapat penghuni baru. Baik, Ki Demang. Perempuan yang bertubuh tinggi dan besar itu pun kemudian masuk ke Sentong Tengah. Terdengar keluhan tertahan. Namun kemudian diam. Sejenak kemudian, maka Rara Wulan pun melihat seorang perempuan yang masih muda dan berpakaian tidak lengkap ditarik dengan kasar oleh perempuan yang bertubuh tinggi dan besar itu. Waktumu sudah habis. Kenapa kau berani tidur di Sentong Tengah? Bukan maksudku. Bukankah kau yang membawa aku ke Sentong Tengah itu? Diam kau, bentak perempuan itu. Bukan hanya malam ini. Tetapi hampir setiap malam kau perlakukan seperti itu. Diam. Kau mau diam atau tidak? Perempuan muda itu memang terdiam. Sekilas ia berpaling memandang Ki Demang. Namun kemudian dipandanginya pula Rara Wulan. Ki Demang bangkit berdiri dan melangkah mendekati perempuan itu sambil berkata. Beristirahatlah, anak manis. Nampaknya kau letih. Matamu menjadi lebam dan selalu basah. Perempuan muda itu tidak menjawab. Sementara Ki Demang pun berkata kepada perempuan tinggi dan besar itu. Jangan perlakukan anak itu dengan kasar. Perempuan yang bertubuh tinggi besar dan tegap itu mengerutkan dahinya. Ki Demang pun menepuk pipi perempuan yang tinggi dan besar itu sambil berkata. Aku sangat memerlukanmu. Perempuan itu tidak menjawab. Nah, biarlah anak ini beristirahat dengan baik. Perempuan itu masih tidak menjawab. Ditariknya perempuan muda itu meninggalkan ruang dalam, yang kemudian menjadi sangat lengang. Ki Demang yang masih berdiri itu termangu-mangu sejenak. Demikian kedua perempuan itu hilang di balik pintu butulan, maka Ki Demang pun segera berpaling kepada Rara Wulan. Terasa jantung Rara Wulan berdesir. Wajah Ki Demang itu nampak menjadi semakin keras dan garang.
Namun menurut penglihatan Rara Wulan, Demang itu memang masih terhitung muda. Jangan hiraukan anak itu, berkata Ki Demang. Sudah sejak beberapa hari ia berada di sini. Ia selalu berada di Sentong Tengah. Jika tidak ada orang yang melihatnya, maka ia pun segera menyelinap masuk dan tidur di dalam. Aku tidak tahu apa maksudnya. Meskipun aku menjadi jengkel melihat sikapnya, tetapi tidak sepatutnya ia diperlakukan dengan kasar. Siapakah perempuan itu? Bertanya Rara Wulan. Ia anak padukuhan ini. Ia datang kemari dan membuat ulah menurut kemauannya sendiri. Rara Wulan mengangguk-angguk. Sejenak kemudian, maka Ki Demang pun bertepuk tangan lagi. Perempuan yang bertubuh tinggi besar itu pula lah yang datang. Antar anak ini ke Pakiwan. Ia ingin membersihkan dirinya setelah menempuh perjalanan jauh. Ia akan menjadi segar seperti bunga yang sedang mekar. Ah, desah Rara Wulan. Ki Demang mengerutkan dahinya. Desah itu terdengar sangat merdu di telinganya. Agaknya Ki Demang menjadi tergesa-gesa. Karena itu, maka katanya kepada perempuan yang bertubuh tinggi dan besar itu. Cepat, bawa anak ini ke Pakiwan. Perempuan itu mengerutkan dahinya. Namun ia pun kemudian mendekati Rara Wulan, memegang lengannya dan menariknya. Aduh! Rara Wulan menjerit. Sakit, Bibi. Bibi? Kau panggil aku Bibi? Kapan aku menjadi istri pamanmu, heh? Jadi, bagaimana aku harus memanggilmu? Bokayu. Orang itu termangu-mangu sejenak. Kemudian ia pun berdesis. Agaknya itu lebih pantas. Namun tiba-tiba saja ia pun menarik lengan Rara Wulan lagi. Cepat, kau harus mandi. Ki Demang tidak ingin kau berbau keringat dan bahkan seperti diolesi bahan perekat. Ah! Ki Demanglah yang kemudian berkata sareh. Jangan terlalu kasar. Agaknya ia tidak terbiasa dikasari. Ia akan menjadi sangat manja. Apa salahnya? Sahut Ki Demang sambil tertawa. Perempuan itu terdiam. Namun sebenarnya lah Rara Wulan menjadi muak melihat sikap Ki Demang itu. Sebelum perempuan itu menarik Rara Wulan, Ki Demang pun bertanya. Apakah kau membawa pakaian? Rara Wulan menggeleng. Katanya. Tidak, Ki Demang. Ambilkan kain panjang dan baju untuk anak ini. Perempuan yang bertubuh tinggi besar itu bersungut-sungut. Namun ia pun melangkah ke sentong kiri. Kemudian ia keluar sambil membawa kain panjang dan sebuah baju. Pakai ini. Cukup atau tidak cukup, atau bahkan kebesaran. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Namun ia tidak segera menerima kain panjang dan baju itu. Ini, ganti pakaianmu. Bawa sendiri. Apakah kau bermaksud agar aku yang membawa ini untukmu? Tiba-tiba saja Rara Wulan menjawab. Ya. Tolong, bawa kain dan baju itu supaya tidak menjadi basah. Gila, geram perempuan itu. Lalu katanya kepada Ki Demang. Ia sudah mulai manja. Aku ingin memotong hidungnya. Ki Demang justru tertawa. Katanya. Jangan terlalu garang. Kau akan menakut-nakuti gadis-gadisku. Namun Rara Wulan pun tiba-tiba pula bertanya. Apakah anak Ki Demang sudah gadis? Bukan anakku, sahut Ki Demang. Jadi, siapa yang Ki Demang maksud dengan gadis-gadis itu? Wajah Ki Demang menegang sejenak. Namun kemudian ia pun tertawa pula. Katanya. Banyak yang ingin kau ketahui anak manis. Sekarang mandi sajalah lebih dahulu. Kau akan menjadi semakin cantik. Apakah di sini ada landa merang? Jika ada, aku ingin sekali keramas. Rambutku kotor karena perjalanan berdebu. Setan kau. Keramas saja dengan air. Jangan banyak ribut. Ki Demang tertawa semakin keras. Katanya. Wujudmu sudah menunjukkan bahwa kau sudah dewasa penuh. Tetapi sikapmu masih seperti gadis remaja yang manja. Oh. Rara Wulan tidak sempat lagi berkata apa-apa. Perempuan yang tinggi dan besar itu menariknya ke pintu butulan. Jangan sakiti aku. Rara Wulan mengeluh. Tidak, anak manis. Kau tidak akan disakiti. Kau akan diantar ke Pakiwan, berkata Ki Demang. Rara Wulan tidak menjawab lagi.
Ia pun ditarik saja oleh perempuan yang tinggi besar itu lewat pintu butulan, menyusur serambi ke pintu belakang. Demikian mereka keluar dari pintu belakang, maka perempuan itu pun menggeram. Itu, kau lihat? Apa? Apa? Kau masih bertanya? Bukankah kau akan pergi ke Pakiwan? Oh. Perempuan itu telah mendorong Rara Wulan, sehingga Rara Wulan hampir saja terjerembab. Sambil membawa kain dan baju, Rara Wulan pun pergi ke Pakiwan yang berada di dekat sumur. Malam menjadi semakin gelap. Sumur dan pintu Pakiwan itu hanya diterangi oleh lampu yang berada di sudut luar serambi samping. Dengan hati-hati Rara Wulan masuk ke dalam Pakiwan yang gelap. Tetapi Rara Wulan sama sekali tidak berniat untuk mandi. Ia pun tidak ingin berganti pakaian, karena ia mengenakan pakaian khususnya di bawah kain panjangnya. Namun tiba-tiba saja Rara Wulan itu mendengar desir lembut di belakang Pakiwan. Kemudian dari kegelapan itu Rara Wulan mendengar namanya disebut. Rara. Kakang Gelagah Putih, bisik Rara Wulan. Ya. Syukurlah. Kakang ada di situ? Bukankah aku mengikutimu? Bokayu. Bagaimana Kakang tahu aku akan pergi ke Pakiwan? Aku mendengarkan pembicaraanmu. Aku berdiri melekat dinding di longkangan sebelah kiri. Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya perlahan sekali. Aku tidak akan mandi. Sebaiknya kau basahi tubuhmu. Aku mengenakan pakaian khusus di bawah pakaianku ini. Maksudku, kau basahi wajahmu, tanganmu dan kakimu saja. Aku tidak akan berganti pakaian. Lalu, pakaian ganti yang kau bawa itu? Akan aku ceburkan ke dalam air. Aku akan mengatakan bahwa pakaian itu basah, karena tanpa sengaja lepas dari tanganku dan masuk ke dalam air. Lakukan. Tetapi berhati-hatilah. Perempuan yang bertubuh seperti raksasa itu tentu berbahaya. Ya. Tenaganya kuat sekali. Tetapi aku kira, yang diandalkan tentu hanya kekuatannya saja. Aku kira memang begitu. Keduanya pun terdiam. Terdengar gedebur air seperti orang sedang mandi. Namun Rara Wulan hanya menumpahkan air itu ke lantai Pakiwan, yang dilapisi dengan batu-batu kerikil. Baru beberapa saat kemudian, Rara Wulan mencelup pakaian yang diberikan oleh perempuan yang bertubuh tinggi besar itu. Terdengar Rara Wulan terpekik kecil. Ada apa? Bertanya perempuan itu sambil berlari mendekat. Tunggu, berkata Rara Wulan, ketika perempuan itu berdiri di luar pintu. Baru sejenak kemudian Rara Wulan keluar dari pintu Pakiwan, sambil membawa pakaian yang basah. Kau tidak berganti pakaian? Bokayu. Pakaian ini tidak sengaja lepas dan masuk ke dalam air. Perempuan gila, geram perempuan yang bertubuh tinggi itu. Kau sepatutnya dihukum. Namun ketika perempuan yang bertubuh tinggi besar itu akan menampar wajahnya, Rara Wulan berteriak agak keras. Jangan! Ki Demang yang menunggu di dalam mendengar teriakan itu. Ia berlari-lari keluar lewat pintu belakang. Ada apa? Perempuan ini bukan saja manja, tetapi dungu. Kenapa? Ganti pakaian yang aku berikan, diceburkan ke dalam jambangan sehingga basah kuyup. Aku tidak sengaja. Pakaian itu terlepas dari tanganku. Bukankah sejak semula aku sudah minta agar pakaian itu dibawakan untukku? Gila! Gila! Aku cekik kau sampai mati, perempuan itu pun hampir berteriak. Namun Ki Demang itu justru tertawa. Katanya, bawa anak itu masuk. Biarlah ia berganti pakaian di dalam. Bukankah kau masih mempunyai pakaian yang lain? Aku tidak akan memberikan lagi kepadanya. Ki Demang masih saja tertawa katanya. Bawa saja anak itu masuk. Perempuan itu tidak membantah lagi. Ditariknya Rara Wulan masuk ke dalam. Biarlah ia berganti pakaian di sentong tengah, berkata Ki Demang, ketika ia sudah berada di ruang dalam. Tetapi Rara Wulan itu berteriak. Tidak. Aku tidak mau berganti pakaian. Biarlah aku mengenakan pakaianku sendiri. Baik, baik, jika kau tidak mau berganti pakaian. Sudahlah. Duduk sajalah. Biarlah dihidangkan makan dan minuman hangat bagimu. Aku tidak lapar dan tidak haus, Ki Demang. Kau tentu lapar dan haus.
Aku memang haus. Tetapi aku sudah minum di Pakiwan tadi. Heh, kau minum air Pakiwan? Bukankah air di Pakiwan itu untuk mandi, tidak untuk minum? Tetapi airnya segar juga. Tetapi kau dapat menjadi sakit perut karenanya. Ternyata perutku tidak sakit. Kau memang anak yang keras kepala. Tetapi sifatmu itu justru sangat menarik. Baiklah, jika kau tidak lapar dan tidak haus, beristirahat sajalah di Sentong Tengah. Kenapa harus di Sentong Tengah, sementara gadis yang tadi disuruh pergi? Perempuan itu harus pergi, karena tempatnya akan aku berikan kepadamu. Apakah gadis itu tidak mendendam kepadaku? Ia tidak akan dapat berbuat apa-apa. Ia berada di bilik sebelah. Bilik yang tertutup rapat. Ia tidak akan dapat keluar jika bukan karena aku ingin ia keluar. Apa artinya itu, Ki Demang? Tidak apa-apa. Jangan hiraukan. Sekarang, beristirahat sajalah di Sentong Tengah itu. Rara Wulan memang menjadi ragu-ragu. Ia tahu bahwa apa yang dilakukan itu adalah bagian dari usahanya untuk membongkar kekejian yang dilakukan oleh Ki Demang, yang wajahnya sekeras batu padas itu. Tidurlah, berkata Ki Demang, sementara perempuan yang bertubuh tinggi besar itu sudah meninggalkan ruang tengah. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Namun Ki Demang pun mendesaknya. Tidurlah. Bukankah kau letih? Rara Wulan mengangguk kecil. Katanya. Terima kasih, Ki Demang. Rara Wulan pun segera masuk ke Sentong Tengah. Sebuah bilik yang tidak terlalu besar. Sebuah pembaringan yang bersih dialasi dengan tikar pandan yang putih bergaris-garis biru. Dindingnya dirangkap dengan anyaman bambu ulung yang halus. Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Sebuah lampu minyak kelapa berada di atas ajuk-ajuk. Nyalanya yang terang memancar ke seluruh ruangan. Rara Wulan pun kemudian duduk di atas bibir pembaringan. Terasa jantungnya semakin berdebaran. Meskipun tekadnya sudah bulat, namun Rara Wulan itu menjadi gelisah pula. Untuk beberapa saat Rara Wulan duduk termenung. Dipandanginya anyaman dinding yang lembut di sekelilingnya. Geledek bambu terletak di sisi yang lain. Rara Wulan tidak tahu apa saja isinya. Rara Wulan terkejut ketika tiba-tiba saja Ki Demang telah masuk ke dalam bilik yang pintunya tidak berdaun itu, yang hanya sekedar tertutup oleh sebuah selintru kayu. Ki Demang. Rara Wulan segera bangkit berdiri. Kau belum tidur, anak manis? Aku baru akan tidur, Ki Demang. Tidurlah. Apalagi yang ditunggu? Tidak ada, Ki Demang. Sudahlah. Tidurlah. Hari sudah malam. Aku tidak dapat tidur di tempat seperti ini, Ki Demang. Kenapa? Tempat ini terlalu baik bagiku. Mungkin kau tidak terbiasa tidur di bawah cahaya lampu yang terlalu terang? Baiklah. Biarlah aku padamkan saja lampu itu. Tidak. Aku takut gelap. Jadi, kenapa? Aku akan tidur di luar saja, Ki Demang, di ruang tengah. Kau aneh, anak manis. Di sini ada sentong yang kosong. Kenapa kau tidur di ruang tengah? Lalu Ki Demang tidur di mana? Bukankah pembaringan itu cukup luas? Maksud Ki Demang? Ki Demang itu tertawa. Katanya. Kau tentu tahu maksudku. Karena itu, maka gadis yang memuakan itu aku lemparkan keluar. Kau akan menggantikannya, anak manis. Tidak. Pergi. Pergi kau, Ki Demang. Kau tidak berhak mengusir aku pergi. Rumah ini rumahku. Aku berhak untuk berada di mana saja yang aku kehendaki. Jika demikian, biar aku saja yang keluar. Kau tamu di sini. Kau harus tunduk kepada pemilik rumah, di mana kau akan ditempatkan. Ketika Ki Demang tertawa, maka seluruh bulu dan rambut Rara Wulan terasa meremang. Karena itu, maka ia pun segera meloncat ke sudut ruang. Digapainya delupak minyak kelapa yang besar. Dengan suara yang bergetar Rara Wulan pun berkata, jika Ki Demang melangkah selangkah lagi, maka aku lemparkan lampu dupak yang menyala ini ke dinding. Aku akan menyiram dengan minyak, sehingga dinding rumah ini akan terbakar. Jika api sudah menyala membakar dinding bambu yang kering ini, maka Ki Demang tidak akan dapat memadamkannya. Jangan. Jangan bermain-main dengan api, anak manis.
Pergi. Keluar dari bilik ini. Rumah ini rumahku. Aku tidak peduli. Aku akan membakar rumah ini. Biar saja aku terbakar di dalamnya, daripada Ki Demang menyentuh tubuhku. Nanti, orang-orang Kademangan yang membantu memadamkan api akan menemukan mayatku. Mayat seorang perempuan yang terkurung di rumah Ki Demang. Apalagi jika gadis yang tadi berada di sentong ini juga diketemukan mayatnya. Kau jangan berbuat seperti itu. Pergi. Keluar. Baik aku akan keluar dari bilik ini. Tetapi ketika Ki Demang sudah berada di ruang dalam, Rara Wulan pun keluar pula dari sentong tengah sambil membawa lampu minyak kelapa itu. Katanya, Ki Demang harus keluar dari ruang ini. Aku tidak mau Ki Demang ada di dalam. Aku tidak akan masuk ke sentong tengah. Persetan. Jika Ki Demang tidak keluar, aku nyalakan dinding rumah ini. Ki Demang memang tidak dapat memilih. Ia pun dengan terpaksa keluar dari ruang tengah. Dengan cepat Rara Wulan menutup pintu dan diselarak dari dalam. Namun ketika Rara Wulan meletakkan lampu dlupak itu dan bergeser selangkah, tiba-tiba saja perempuan yang tinggi besar itu meloncat dan mendorongnya menjauhi lampu minyak kelapa itu. Aku akan menguasainya, Ki Demang, berkata perempuan itu keras-keras. Baik. Jaga agar anak itu tidak membakar dinding. Aku sudah memisahkannya dari lampu minyak itu. Bagus. Tangkap anak itu, dan buka pintunya. Perempuan itu memandang Rara Wulan dengan tajamnya. Matanya bagaikan menyala, sedangkan mulutnya bergetar oleh kemarahan. Namun perempuan itu pun berdesis perlahan. Kau akan aku bunuh sebelum Ki Demang masuk. Kau dan semua perempuan yang disimpannya harus aku bunuh seorang demi seorang. Kenapa? Bertanya Rara Wulan. Harus hanya ada satu perempuan di sisi Ki Demang. Kau? Ya. Sudah berapa orang perempuan yang kau bunuh? Kau adalah perempuan yang pertama akan mati. Aku ingin perempuan-perempuan yang lain membuat keonaran seperti kau, sehingga aku mempunyai alasan untuk membunuhnya. Jika mereka tidak membuat keonaran, pada saatnya aku akan mencari alasan. Pun dengan terpaksa keluar dari ruang tengah. Ada berapa orang perempuan yang disimpan oleh Ki Demang sekarang ini? 6. Semuanya di sini? Tidak. Rara Wulan pun menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun berkata, kenapa kau harus membunuh mereka? Kenapa mereka tidak kau carikan jalan untuk lari? Perempuan itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, jika seorang di antara mereka yang lari dapat ditangkap kembali oleh kaki tangan Ki Demang, serta mereka berkata terus terang bahwa aku yang melepaskan mereka, maka akulah yang akan mendapat hukuman. Tetapi bukankah perempuan-perempuan itu tidak bersalah? Ya. Nasib merekalah yang buruk. Seperti nasibmu. Pembicaraan mereka pun terhenti. Mereka mendengar pintu diketuk dari luar. Buka pintunya, teriak Ki Demang. Perempuan itu melawan, Ki Demang, perempuan yang bertubuh tinggi besar itu berteriak pula. Kau tentu dapat menangkapnya. Tubuhnya licin seperti belut. Jangan sampai lepas. Jika perempuan ini tidak menyerah, aku terpaksa membunuhnya. Jangan bunuh perempuan itu. Ia terlalu cantik untuk mati. Tetapi ia sangat berbahaya bagi Ki Demang. Buka pintunya, teriak Ki Demang. Tetapi perempuan itu tidak segera membuka pintu itu. Ia benar-benar ingin membunuh Rara Wulan. Karena itu, ketika Ki Demang sekali lagi berteriak agar perempuan itu membuka pintu, perempuan itu pun menjawab. Aku masih belum sempat, Ki Demang. Ternyata perempuan itu membawa pisau belati di bawah bajunya. Beri aku waktu. Demikian aku mendapat kesempatan, aku akan membuka pintunya. Perempuan itu membawa pisau belati? Ya. Agaknya ia bukan perempuan baik-baik, Ki Demang. Apakah ia sudah menipu kita? Ya. Rara Wulan sama sekali tidak menyahut. Ia membiarkan saja perempuan itu berbicara panjang dengan Ki Demang, karena Rara Wulan sendiri memang menginginkan agar pintu itu tidak dibuka. Di luar pintu, Ki Demang itu pun justru berkata keras-keras. Hati-hatilah. Perempuan itu jangan sampai terlepas dari tanganmu. Ya, Ki Demang.
Perempuan itu pun kemudian melangkah mendekati Rara Wulan sambil tertawa. Katanya perlahan-lahan. Kau akan mati, anak manis. Ki Demang percaya kepadaku bahwa kau adalah seorang perempuan yang tidak pantas mendapat tempat di sini. Kau bukan perempuan baik-baik. Tetapi perempuan itu terkejut ketika Rara Wulan pun tertawa pula. Gadis itu sama sekali tidak menunjukkan kecemasannya apalagi ketakutan. Aku menunggu kesempatan seperti ini, berkata Rara Wulan. Aku muak melihat tingkah lakumu dan tingkah laku Ki Demang. Kalian dengan semua kaki tangan kalian, sudah membuat kademanganmu sendiri gelisah. Ki Demang yang seharusnya menjadi pengayom bagi rakyatnya, justru telah merusaknya sendiri. Diam kau, perempuan jalang, geram perempuan bertubuh tinggi besar itu. Kau akan mati. Tetapi Rara Wulan masih saja tertawa. Katanya. Sebut aku perempuan jalang. Tetapi aku akan membongkar kejalangan Ki Demang dan kaki tangannya. Kau mau apa? Kau akan mati malam ini. Rara Wulan tidak menjawab. Ketika perempuan itu bergeser mendekat, maka Rara Wulan pun telah menyingsingkan kain panjangnya. Ternyata di bawah kain panjangnya Rara Wulan itu mengenakan pakaian khususnya. Perempuan bertubuh tinggi besar itulah yang menjadi berdebar-debar. Namun ia sudah berniat untuk membunuh Rara Wulan. Sejenak kemudian, maka perempuan yang bertubuh tinggi besar itu telah menerkam Rara Wulan. Kedua tangannya dengan jari-jari mengembang terjulur mengarah ke leher. Agaknya perempuan itu ingin mencekik Rara Wulan sampai mati. Tetapi Rara Wulan tidak membiarkan lehernya tercekik. Karena itu, maka ia pun segera bergeser mengelak. Perempuan itu terkejut melihat cara Rara Wulan mengelak. Karena itu, maka ia pun kemudian menggeram. Ternyata kau memiliki kemampuan olah kanuragan. Itulah sebabnya, maka kau nampaknya sama sekali tidak menjadi cemas akan keadaanmu. Seharusnya kau mengetahuinya sejak semula, berkata Rara Wulan. Nah, sekarang kau mau apa? Kau kira hanya kau yang memiliki kemampuan olah kanuragan? Heh? Tidak. Aku tahu bahwa banyak orang yang memiliki kemampuan olah kanuragan. Termasuk kau. Perempuan itu menggeram. Namun kemudian ia pun segera bersiap menghadapi Rara Wulan. Rara Wulan bergeser ke tengah-tengah ruangan untuk mendapat kesempatan bergerak. Sejenak kemudian maka perempuan yang bertubuh tinggi besar itu meloncat menyerangnya. Bukan sekedar menjulurkan tangannya untuk menggapai leher. Tetapi serangannya mulai diperhitungkan. Tetapi nampaknya perempuan itu masih berada pada tataran pertama. Setelah itu mungkin ia tidak lagi mendalami kelanjutan dari pengenalannya atas ilmu kanuragan. Karena itu, maka ia sama sekali bukan lawan Rara Wulan. Rara Wulan yang mempunyai rencananya sendiri, tidak ingin berlama-lama. Ketika perempuan itu menyerangnya sekali lagi, maka Rara Wulan pun segera menghindarinya. Namun dengan cepat kakinya menyambar perut perempuan itu, sehingga perempuan itu terbungkuk. Dengan cepat Rara Wulan memukul tengkuk perempuan itu, sehingga perempuan itu pun jatuh terjerembab. Namun perempuan itu tidak segera bangkit, karena perempuan itu pun menjadi pingsan. Rara Wulan pun segera menyelinap pintu butulan. Ia mencari bilik yang dipergunakannya untuk menyimpan gadis yang dikeluarkan dari sentong tengah, pada saat Rara Wulan masuk ke ruang dalam. Ketika Rara Wulan melihat sebuah pintu yang diselarak dari luar, maka Rara Wulan pun menduga bahwa pintu itu adalah pintu bilik tempat gadis dikurung. Dengan cepat Rara Wulan mengangkat selarak pintu itu. Kemudian didorongnya pintu itu sehingga terbuka lebar. Rara Wulan tertegun. Ia melihat seorang gadis yang duduk di pembaringan sambil menangis terisak-isak. Gadis yang menangis itu pun terkejut pula ketika tiba-tiba saja pintu terbuka. Seorang perempuan dengan pakaian yang khusus berdiri termangu-mangu memandanginya. Rara Wulan pun segera melangkah memasuki bilik itu. Namun demikian Rara Wulan maju selangkah, gadis itu pun bangkit berdiri. Wajahnya membayangkan ketakutan yang sangat. Tubuhnya gemetar. Wajahnya pun menjadi pucat, sedangkan seluruh tubuhnya menjadi basah oleh keringat. Jangan takut, desis Rara Wulan. Aku datang untuk mengeluarkanmu dari bilik yang pengap ini. Kau siapa? Namaku Arasasi. Tetapi itu tidak penting. Yang penting, kau keluar dan pulang. Di mana rumahmu? Aku anak padukuhan ini. Rumahku di tikungan, tidak terlalu jauh dari Banjar. Marilah, kita mencari jalan keluar.
Tetapi perempuan itu? Kanuragan, heh, yang tinggi dan besar. Ya, ia sedang pingsan. Aku memukul tengkuknya. Gadis itu masih ragu-ragu. Namun Rara Wulan pun segera menarik tangannya sambil berkata, "Kita akan keluar lewat pintu belakang." Keduanya pun segera berlari ke pintu belakang. Dengan sigapnya Rara Wulan mengangkat selat pintu dan mendorong pintu sehingga terbuka. Namun demikian pintu terbuka, gadis itu memekik kecil. Di bawah cahaya oncor di sudut luar serambi samping, kedua perempuan itu melihat Ki Demang berdiri sambil bertolak pinggang. Terdengar suara tertawa Ki Demang yang memuakkan. "Kalian mau lari kemana?" bertanya Ki Demang. "Minggir, atau aku paksa kau minggir dengan kekerasan." Ki Demang tertawa semakin keras. Katanya, "Kau mau apa, anak manis? Marilah, masuklah kembali ke dalam. Aku tidak akan marah kepada kalian." Ketika Ki Demang akan memegang tangan Rara Wulan, maka Rara Wulan pun bergeser ke samping sambil menarik gadis itu. "Jangan sentuh kami berdua." Ki Demang masih tertawa. Katanya, "Jangan terlalu garang. Kau adalah seorang perempuan yang cantik. Jika kau terlalu garang, maka kecantikanmu akan berkurang." "Ki Demang, aku akan mengajak gadis ini pulang ke rumahnya. Ia akan menjadi saksi, apa saja yang pernah kau lakukan, agar rakyat Kademanganmu tidak selalu dibayangi oleh ketakutan dan kecemasan. Mereka yang mempunyai gadis, bahkan gadis-gadis kecil dan remaja, selalu dibayangi ketakutan, bahwa gadis mereka akan ditangkap Ki Demang. Gadis-gadis itu akan dibunuh dan kemudian dimakan oleh Ki Demang." Wajah Ki Demang yang sekeras batu padas itu menegang. Dengan lantang ia pun berkata, "Itu fitnah. Aku bukan binatang buas yang makan daging manusia. Aku tahu, Ki Demang. Aku memang sudah menduga bahwa kau tidak benar-benar membunuh dan makan daging gadis-gadis yang hilang itu. Apalagi mengingat tingkah lakumu sebelum kau menjadi Demang di sini. Jadi, apa masalahnya? Meskipun kau bukan binatang buas pemakan daging, tetapi kau justru lebih buas dari itu. Seekor binatang buas memang sudah nalurinya, sudah takdirnya makan daging binatang buruannya. Tetapi kau tidak, Ki Demang. Kau adalah jenis binatang yang bernalar budi. Seharusnya kau dapat mengenal baik dan buruk, benar dan salah. Tetapi bertanyalah kepada dirimu sendiri. Apa yang kau lakukan terhadap gadis-gadis Kademanganmu, yang seharusnya kau jaga dan kau ayomi?" "Cukup," bentak Ki Demang. "Siapa kau sebenarnya, perempuan jalang?" "Perempuanmu yang tinggi dan besar itu juga menyebutku perempuan jalang. Tetapi itu tidak apa-apa. Sekarang, menyerahlah. Kau akan aku hadapkan kepada orang tua gadis ini. Aku akan minta mereka memanggil tetangga-tetangga mereka. Para bebahu padukuhan dan para bebahu Kademangan. Gila! Sudah sepantasnya kau dibunuh. Acungkan kedua tanganmu. Aku akan mengikatnya, Ki Demang." Ki Demang yang menjadi sangat marah itu tidak menjawab lagi. Tiba-tiba saja ia telah meloncat dengan cepat sambil menjulurkan tangannya menyerang ke arah ulu hati. Tetapi Rara Wulan sempat mengelak, sambil berkata kepada gadis yang ingin dilarikannya itu, "Mundurlah. Berdirilah sedikit di belakang pintu." Gadis itu menurut. Ia pun melangkah surut dan berdiri selangkah di belakang pintu. Ki Demang yang marah itu dengan garangnya telah menyerang Rara Wulan sejadi-jadinya. Tangan dan kakinya berganti-ganti terayun, terjulur lurus dan menebas dengan cepatnya. Namun serangan-serangan itu sama sekali tidak menyentuh Rara Wulan. Bahkan sekali-sekali jika Rara Wulan sengaja membentur serangan-serangan itu, Ki Demang harus berdesis menahan nyeri. Dengan kemarahan yang meluap-luap, Ki Demang telah menyerang Rara Wulan seperti banjir bandang. Namun serangan-serangannya itu sama sekali tidak mampu menggoyahkan pertahanan Rara Wulan. Bahkan sekali-sekali Rara Wulan yang membalas menyerang, justru mampu mengenai sasarannya. Beberapa saat kemudian, Ki Demang pun telah mulai terdesak. Beberapa kali ia berloncatan surut untuk mengambil jarak. Namun Rara Wulan berusaha untuk memburunya dan menyerangnya, tanpa memberi kesempatan kepada Ki Demang untuk memperbaiki kedudukannya. Dalam kesulitan itu, maka Ki Demang pun telah bersuit nyaring untuk memberi pertanda kepada para pengikutnya, agar mereka datang membantu. 4 orang telah datang berlari-lari. Mereka pun segera melihat
betapa Ki Demang itu hampir tidak berdaya menghadapi perempuan yang baru saja dibawa ke rumah itu. Ketika Ki Demang melihat orang yang bertubuh tinggi besar serta orang yang bertubuh sedang dan berkumis lebat, maka ia pun segera berteriak. "Inilah macam betina yang kau bawa masuk ke dalam rumahku." Kedua orang itu saling berpandangan sejenak. Sementara Ki Demang itu berteriak. "Tangkap perempuan itu hidup-hidup. Ia harus menyesali perbuatannya. Aku harus menghukumnya, ia akan mengalami perlakuan yang paling buruk dari semua gadis-gadis yang pernah tinggal bersamaku." Keempat orang itu pun segera bergerak. Namun tiba-tiba saja mereka mendengar suara tertawa seseorang. Orang-orang yang berada di halaman belakang itu berusaha untuk melihat sesosok tubuh dalam kegelapan di dekat sebatang pohon yang besar. Agaknya orang itu telah cukup lama bersembunyi di belakang pohon itu. "Iblis kau! Apa maksudmu?" Sudah sejak tadi aku menonton bagaimana Ki Demang berusaha melindungi dirinya dari amukan seorang perempuan yang akan dijadikan korbannya. "Persetan kau," geram Ki Demang yang masih bertempur melawan Rara Wulan, sambil meloncat mundur untuk mengambil jarak. Namun Rara Wulan masih tetap memburunya. Sementara itu orang yang baru muncul itu pun berkata pula. Kemudian sekelompok laki-laki datang untuk mengeroyok seorang perempuan. "Diam kau," bentak Ki Demang. Lalu katanya kepada kaki tangannya itu. "Dua orang di antara kalian, tangkap orang itu, hidup atau mati." Kemudian dua orang yang lain bersamaku untuk menangkap perempuan ini hidup-hidup, untuk menikmati hukumannya. Demikianlah, maka mereka berempat pun segera membagi diri. Dua orang di antara mereka segera mendekati Gelagah Putih, sedangkan kedua orang yang lain telah mendekati Ki Demang yang semakin terdesak. Kedua orang itu adalah kedua orang yang telah membawa Rara Wulan ke rumah Ki Demang itu. Rara Wulan pun bergeser surut untuk mengambil jarak. Dia matinya kedua orang yang menangkapnya dan membawanya ke rumah Ki Demang untuk diumpankan. "Selamat malam, Kisanak berdua," berkata Rara Wulan sambil mengangguk. "Setan betina, kau," geram Ki Demang. Perempuan itu sama sekali tidak menjadi cemas, meskipun ia harus berhadapan dengan 3 orang laki-laki, termasuk Ki Demang. Inikah yang terjadi di Kademangan ini? Ki Demang ternyata bukan seorang panutan yang baik. Semula aku tidak percaya bahwa Ki Demang adalah pemakan daging. Terutama gadis-gadis cantik. "Fitnah! Itu fitnah," teriak Ki Demang. "Aku bukan pemakan orang." "Bukan fitnah, Ki Demang. Yang terjadi memang demikian, meskipun tidak pada arti yang sebenarnya. Nah, sekarang kau harus ditangkap. Kau akan dihadapkan kepada rakyatmu yang selama ini ketakutan dan kecemasan." Ki Demang menggeram, ia tidak ingin membuang waktu lagi. Karena itu, maka ia pun segera berkata lantang. "Tangkap gadis itu hidup-hidup." Ketika kedua orang itu mulai bergerak, mereka terkejut melihat laki-laki yang tadi bersembunyi itu melangkah mendekati perempuan yang garang itu. Ki Demang dan kedua orangnya pun segera berpaling, untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh kedua orangnya yang diperintahkannya menangkap laki-laki itu. Namun Ki Demang dan kedua orang kaki tangannya itu terkejut melihat kedua orang itu terbaring diam di tanah. "Apa yang kau lakukan terhadap mereka?" bertanya Ki Demang. "Mereka tidak mati. Mereka hanya pingsan," jawab Gelagah Putih. Jantung Ki Demang terasa semakin cepat berdegup. Dengan suara yang bergetar ia pun bertanya. "Bagaimana mungkin mereka begitu saja dapat pingsan? Apakah kau mempunyai ilmu siluman?" "Iya, Ki Demang. Ilmuku memang ilmu siluman. Karena itu, menyerah sajalah, sebelum darahmu dihisap." Wajah Ki Demang menjadi sangat tegang. Namun tiba-tiba ia menggeram. "Aku akan membunuh kalian semua." Gelagah Putih pun segera mempersiapkan diri. Demikian pula Rara Wulan. Sementara itu, Ki Demang pun berkata dengan lantang. "Bunuh orang itu. Kemudian kita tangkap perempuan ini bersama-sama." Kedua orang kaki tangan Ki Demang itu nampak ragu-ragu. Sekali mereka berpaling memandang tubuh kawan-kawan mereka yang terbaring diam. Namun Ki Demang itu membentak. "Cepat! Selesaikan orang itu." Meskipun keduanya ragu, tetapi keduanya tidak dapat mengelak lagi. Jika mereka tidak melakukannya, maka Ki Demang akan menjadi sangat marah kepada mereka. Karena itu, meskipun jantung mereka berdebaran, namun keduanya pun melangkah mendekati Gelagah Putih. "Cepat! Bunuh orang itu!"
Kedua orang itu pun telah menggapai senjata mereka masing-masing. Namun sebelum mereka sempat menariknya, tiba-tiba saja Gelagah Putih telah meloncat. Demikian cepat sehingga hampir tidak dapat diikuti dengan mata kewadagan, tangannya menyambar kening dan arah ulu hati kedua orang itu. Gelagah Putih tidak perlu mengulang serangannya. Kedua orang itu pun terlempar jatuh di tanah. Keduanya tidak menggeliat lagi. Seperti kedua kawannya, maka keduanya pun telah pingsan. Ki Demang menjadi sangat cemas. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Orang-orangnya yang ditakuti oleh orang Sekademangan itu sudah tidak berdaya. Nah, apa katamu sekarang, Ki Demang? Rara Wulanlah yang bertanya. Ki Demang tidak segera dapat menjawab. Degup jantungnya terasa menjadi semakin cepat, sehingga terasa dadanya menjadi sakit. Ulurkan tanganmu, berkata Rara Wulan. Ki Demang tidak segera menjawab. Rara Wulan pun kemudian melangkah mendekatinya. Perlahan-lahan ia berjalan mengelilingi Ki Demang itu sambil berkata, seolah-olah kepada diri sendiri. Tubuhnya memang tegap. Lengannya nampak kokoh. Jari-jarinya pun kuat seperti jari-jari kaki burung Raja Wali. Tetapi ternyata di dalam tubuh yang tegap itu terdapat tulang-tulang yang rapuh. Tetapi lebih dari itu, jiwanya lah yang lebih rapuh lagi. Ki Demang berdiri bagaikan membeku. Ketika Rara Wulan berdiri di belakangnya, maka rasa-rasanya nyawanya telah berada di ubun-ubun. Perempuan itu dapat dengan mudah membunuhnya dengan melubangi punggungnya. Namun Rara Wulan tidak menyentuhnya. Bahkan Rara Wulan pun telah membungkuk, meraih ikat kepala seorang kaki tangan Ki Demang yang pingsan. Ki Demang terkejut ketika ia mendengar perempuan itu membentak di belakang punggungnya. Letakkan kedua tanganmu di belakang. Dengan serta-merta Ki Demang memutar tubuhnya. Namun dua telapak tangan yang kuat mencengkam pundaknya dan memutarnya kembali. Letakkan kedua tanganmu di belakang. Ki Demang menyeringai menahan sengatan rasa nyeri di pundaknya. Ternyata jari-jari perempuan itu sangat kuat, bagaikan jari-jari itu terbuat dari baja. Cepat, bentak Rara Wulan. Ki Demang tidak dapat berbuat lain. Ketika kedua tangannya itu diletakkan di belakang, maka Rara Wulan pun segera mengikatnya dengan ikat kepala. Kakang, berkata Rara Wulan. Tunggui orang ini. Biarlah aku berbicara dengan gadis itu. Gelagah Putih tidak menjawab. Tetapi ia melangkah maju mendekati Ki Demang yang tangannya sudah terikat. Rara Wulan pun kemudian dengan cepat mendapatkan gadis yang gemetar di belakang pintu. Sekarang kau justru sempat membenahi pakaianmu, berkata Rara Wulan. Benahilah sebentar. Kami akan mengantarmu pulang. Gadis itu pun membenahi pakaiannya di belakang pintu belakang. Kemudian Rara Wulan pun telah mengajaknya keluar. Ki Demang tidak dapat berbuat apa-apa, ketika Gelagah Putih menggiringnya mengelilingi rumah itu pergi ke halaman depan. Kemudian mereka melangkah keluar regol halaman. Rara Wulan dan gadis yang telah dikurung beberapa hari di rumah Ki Demang itu pun berjalan di depan. Kemudian Ki Demang, dan di belakangnya adalah Gelagah Putih. Ketika mereka sampai di simpang 4, Ki Demang itu pun berkata, kita akan pergi kemana? Ke rumah gadis ini. Jawab Rara Wulan. Untuk apa? Tidak untuk apa-apa. Biarlah anak ini pulang. Apakah kita tidak dapat mencari jalan lain? Berkata Ki Demang. Jalan lain apakah yang kau maksud? Aku mempunyai beberapa buah rumah. Aku mempunyai uang, perhiasan, beberapa buah pedati dan sawah. Dapatkah kita mengaitkan persoalan kita dengan kekayaanku itu? Maksudmu? Mungkin kau memerlukannya. Seandainya kami memerlukannya, apa yang harus kami lakukan sekarang? Lepaskan aku. Biarlah aku pulang. Besok aku akan menyelesaikan persoalan ini dengan orang tua gadis itu. Lalu gadis itu? Jika kau ingin membawanya kepada orang tuanya, bawalah. Lalu apa yang harus aku katakan kepada orang tuanya? Terserah kepadamu, apa yang akan kau katakan. Yang penting, lepaskan aku. Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Bagaimana aku yakin bahwa aku akan mendapatkannya? Besok kau dapat datang ke rumahku. Aku berjanji untuk memberikan apa saja yang kau minta. Rara Wulan terdiam. Sementara itu, gadis yang akan diantar pulang itu menjadi berdebar-debar.
Jika Ki Demang itu benar-benar akan dilepaskan, maka segala-galanya akan dapat berbeda. Namun tiba-tiba saja Rara Wulan itu pun berkata, "Marilah. Kita berjalan terus." "Berjalan kemana?" bertanya Ki Demang. "Ke rumah gadis ini." "Kau dengar tawaranku?" "Aku dengar." "Lalu?" "Aku tidak tertarik. Meskipun aku tidak memiliki apapun dalam pengembaraanku, tetapi kau tidak dapat membeli harga diriku dengan apapun juga. Jangan terlalu bodoh. Kau akan dapat menjadi kaya. Kau tidak usah bekerja berat, segala kebutuhanmu sudah tercukupi." Rara Wulan pun tertawa. Katanya, "Maaf, Ki Demang. Menurut pendapatku, sebaiknya sekarang juga kau pergi ke rumah gadis ini. Lihat, bulan terang. Sementara itu kademanganmu nampak sepi. Tidak ada anak bermain jamuran. Tidak terdengar tembang gadis-gadis remaja. Tidak terdengar derap anak-anak bermain kejar-kejaran." Wajah Ki Demang menjadi sangat tegang. Dengan geram ia pun berkata, "Kau tahu bahwa aku Demang di sini?" "Ya. Aku tahu. Aku dapat menggantung kau berdua. Justru karena kau seorang Demang, maka kesalahan yang telah kau lakukan itu menjadi berlipat. Hukumanmu pun akan berlipat." Ki Demang itu mengumpat kasar. Namun tiba-tiba saja terasa punggungnya disentuh oleh laki-laki yang berjalan di belakangnya. "Ki Demang, jangan menjadi gila. Sebaiknya kau akui semua kesalahanmu." Ki Demang itu menggeretakkan giginya. Namun ikatan tangannya itu tidak dapat dilepaskannya. "Sudah waktunya perbuatanmu itu dihentikan," berkata Gelagah Putih kemudian. Ki Demang memang tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi apa jadinya jika ia akan dihadapkan orang tua gadis itu? Tetangga-tetangganya tentu akan turut campur pula. Bersambung ke bab 481. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.